Faslun dari kasih ditolak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun lahu tafidu talaqiha ilaiha wa huwa tamlikul juz'i fa istaratu li wuqu'ihi tatbiquha ala qawli wa in qala taliki bi alfin fa talaqat kanat wa lazimaha alfin wa fi qawlin tawqiba fala istaratu fawran fil asl wa fi istirati qabliha khilaful wajib. Faslun lahu iku berhak kedua zaud tafwidu tolakiha utawi nyerahno ketertolakane zaujah diserahno ilaha maring zaujah piyambak. Iki mangkel mbek bojomu terus wis pegatan ora karek kowe. Ya, pegatan ora karek kowe jenenge tafwidu tolak. Lawa tafwid itu dianggap tamlikun iku memilikkan. Ya tamlikun milikno. Berarti karena tolak itu wae bojo lanang saiki dikekno zaujah. Jadi bahwa tetap itu tolak itu tamlikun minangka milikno karena itu milik kamu serahkan ke zaujah bil jadi dalam jadi. Lah nek wis bokano zaujah terus zaujah kalau dia bilang oke, hak itu tak pakai. Berarti dia tolak yang kamu berikan ke dia pakai. Ya berarti tertalak karena dia menggunakan sesuatu yang memang sekarang haknya karena sudah kamu berikan. Itu jenenge tamlik apa? Tamlik. Fa istaratu maqadin syaratna li wuqu'ihi kedue tumibane tolak apa tatikuha oleh nolak sawedok mau. Mesti ya tatikuha nafsaha dalam konteks ini tatlikuha nafsaha ala qaurin yang atasnya langsung. Karena anak kesuwen dianggap dene tidak pernah kabul. Jadi masalah wes megat gak terserah kon, terus saiki hakku tak kena kowe, hak tolakku tak kena kowe. Kemudian dia tetap ngopi bar turu, gang sesuk jangan nangis bojone tambah melarat terus tambah elek terus iki mendingan oke tak terima, saiki awakku tak pegat. Nah karena ndak foreign maka tidak sah karena ketika dia seenaknya sendiri tidak kabul artinya dia menolak apa? Menolak dan kepingin apa proses tamlik itu dianggap apa? Gitu. Jadi misalnya apa kadun nggih salaman tak kek 5.000 menengae. Barang rong dino jangan-jangan kok melarat terus. Bilang tak tampone. Itu sudah enggak berhak. Kalaupun nanti dikasih ya akad jadid apa? Yang kemarin sudah dianggap selesai. Di jelas ya lahu tapi itu toh ini sering terjadi wong Jawa nak tukaran kadang wong lanang itu kan cemen. Wong lanang sing rai-rai cemen kan kadang cemen. Dia ndak punya nyali tolak. Tapi ketika sing wedok ngejar tolak terus, itu gendekne ra disalahno. Wong lanang sing pecundang kan akeh, ben ra disalahno. Terus terserah kowe, napa? Terserah. Karena banyak kan wong lanang napa? Gendekne ra salah. Enggak disalahkan karena diteror terus. Paralane wong dunya aku bojo elek kiri, wong macam-macam. Ndekne mau disalahno mertuane, mau disalahno keluargane. Terus apa menyerahkan tolak itu kepada istrinya. Nah, jika istrinya menggunakan hak tolak itu, maka tolukot fauran. Nah, ketika seorang suami memberikan ke zaujah itu akad apa ya? Akad tamlik memang itu miliknya zauj. Kemudian hal yang miliknya zauj itu diberikan ke zaujah. Maka tamlik ya harus ada penerimaan fauran. Penerimaan tidak harus bilang qabil tuh ya. Pokoknya kalau dia melakukan itu ya berarti tolak. Ini apa faistaro tuli wukuihi tatlikuha ala qaurin muntitai. Wa in qala lamun ngucap sapa zaud taliki bi alfin. Taliki megato sira awakmu bi alfin lan kowe bayar 1000. Maksudnya bayar ning aku, bayar ke zaud. Fatallaqat mongko megat sapa zaujah. Ya banat mongko dadi benuna sapa zaujah. Benuna itu dia nanti kasusnya mukhtali'ah, jadi tidak ada kemungkinan rujuk karena tidak tolak, dia mukhtali'ah karena tolaknya diiwatin apa? Jadi nanti diikutkan bab huluk. Jadi bedanya huluk sama tolak ini ya, kalau huluk itu tidak punya hak rujuk karena tidak ada masa iddah binisbat lizaud apa? Binisbat iddah itu kan ada dua. Iddah yang dilakukan seorang istri, kadang banyak orang yang salah paham. Iddah itu ada dua. Iddah yang harus dilakukan seorang istri setelah tolak maupun hulu atau setelah perang atau ghanimah atau setelah istibro. Itu memang konteksnya adalah supaya maninya pihak pertama tidak masih di rahimnya perempuan tadi untuk ngergani hak zauj kedua supaya pasti maninya zauj apa kedua. Nah, ada iddah itu yang memang suami masih ikut iddah. Maksudnya ikut iddah itu begini.
Tapi jenis tolak roji, gue megat bojomu dengan tolak roji. Tentu perempuan ini langsung setar iddah, Bang. Tapi setar iddah ini plus menguntungkan Zaud di masa iddah itu boleh rujuk. Jadi jenis iddah roji. Tapi kalau fase tolak bain, ya semuanya tetap ada iddah. Bagi perempuan ini tetap harus iddah. Paham ya? Dia megat bojomu bain. Perempuan ini kalau mau dinikah orang lain kan tetap harus iddah. Tapi yang iddah ini nggak ada pengaruhnya bagi kamu, ini langsung benunah, langsung selesai. Karena iddah ini selesai tidak selesai bagi kamu sudah tidak boleh rujuk. Paham ya? Jadi iddah itu ada dua, ada iddah yang memang murni haknya memang harus dilakukan perempuan dan ini pasti pasti. Ada iddah masih ada kaitannya dengan Zaud, yaitu hanya tolak roji tadi. Iddah dipakai ukuran dia boleh rujuk bila aktin jadi bila aktin jadi. Nah, termasuk yang suami nggak boleh rujuk itu kasusnya khulu, khulu muhtali'ah, fasun nikah itu nggak bisa rujuk. Meskipun nanti mungkin kembali tapi ya biaktin sedikit ya. Jadi misalnya muhtali'ah, kamu saya ceraikan, misalnya gue jadi mantu yang juga, jadi mantu yang kiai, suami dimaki-maki sesuai ke mantel. Wah, misalnya ini kucing muga mejo, mbok kono mengutelek. Salamu gelem untuk wong gede kan maki-maki sesira kuat. Ya kita pegat asal aku mulai pesangon Inovan. Oke dari sing wedok. Berarti ini kasusnya adanya tidak pegat tapi hulu hulu karena tolak iwadin tolak iwadin. Maka sekali kamu ngomong gini itu sudah ada rujuk karena iddahnya dia ya iddah saja terkait baro'atur rahmi untuk Zaud sani baro'atur rahmi. Ya paham ya. Kalau ini sudah enggak tolak roji kan? Maka enggak ada rujuk. Paham ya? Jadi ini makanya iddah yang ada rujuk itu hanya ditolak roji, lain disebut tolak roji, tolak yang ada kemungkinan kembali. Yaitu tolak itu saja yang ada wabu'ulatuhunna ahausin birojihina bidhalika in'arodu islam. Tapi nak iddah ya wajib kabeh yang terkait ada iddah itu iddah istibro karena amat atau rampasan perang. Misalnya ono babonan perang zaman dhisik kan ana perang itu wong wedok sing melok perang itu dadi aman. Kanjeng Nabi ngumumno, misalnya Kanjeng Nabi ngumumno atau imam ngumumno, istri ini bagiannya salam. Nah pengumuman di perang itu biman silatil akil, pengumuman di perang itu biman silatil akil. Berarti istri ini malakat aimanuhum ya yang adalah ala azwajihim sama malakat aiman. Tentu istri ini kan potensi sudah membawa maninya Zaud awal Zaud awal. Nah, tentu lah ini disebut istiqro Istiqro. Bila itu cukup satu khed, bila dua khed. Jadi istiqro ini bab perang itu malah jelas-jelas pakai khed. Tidak pakai suci. Kabeh ulama ijma itu pakainya khed. Makanya kalau nu buat nanti bimadzhab Abu Hanifah ketika ngitung iddah pakai khed. Bukan pakai tuhur. Buktinya istiqro di bab ghanimah itu pakai khed. Karena tadi sudah saya bilang berkali-kali umumnya wong itu wis roh pas iku nak itu bukti ndak hamil. Lah nak itu bukti setelah perempuan itu haid kan berarti bukti maninya Zaud awal ora dadi paham ya. Jadi jenenge baro'atur rahmi. Juga istibrok karena jual beli amat dulu. Itu ya juga kalau amat Badrun didol salam zaman itu kan ya pengganti akad itu pengganti akad itu ya jual beli zaman dulu era amat. Ya tentu ya itu istibrok itu istibrok. Boleh jadi wa ingkola toliki bi alfen fatal lakot mongko megat sopo jauh jayo banat mongko dadi benuna sopo jauh walagi mahalan wajib hak ing jauh po alfen bayar sewu. Tapi nanti kasusnya bukan tolak lagi tapi hulu. Ya bedanya tolak dengan hulu ya sama-sama dipisahkan. Tapi sing sitok pisah karena tolak berarti nanti bisa roji. Yang satu pisah karena hulu. Ya sudah kalau hulu ya selesai hubungannya suami istri benuna. Wa fi qaulin nang ing jam siji kaul utawi pendapat taukil utawi tolak utawi tamlik ngene iku jenenge taukil. Ya utawi tamlik ngene iku jenenge taukil. Kalau kali ini malah utawi tamlik ngene iku jenenge taukil. Jadi maksudnya ngaten. Tadi kan ada kemungkinan dua ya. Ketika kamu mangkal sama istri kamu, tapi kamu tidak punya nyali melafatkan tolak. Biasa lah wong Jawa takut disalahkan Takut disalahkan. Dia milih tafwid Tafwid. Oh terserah kowe. Baik untuk tukaran loh. Saya juga nang Madura, wong tukaran padha jawane.
Kan dekne mau darane ngawiti tukaran. Ayo kan awani jotos sik dadi lucu. Jawa nak tukaran lucu, seru wong Madura. Dadi wong Jawa iku nak tukaran dekne ngawiti kan disalahno wong akeh. Wong jotos sik, apa? Jotos. Nah, dekne bener disalahno, mungkin awani jotos sik. Akhire jotos sik musuhe. Untung musuhe ora tisen, Bang, ya dadi. Modene butuh apa? Enggak disalahkan saat berani, ya, Pak? Enggak disalahkan. Akhire duel tenan. Tapi dekne ora pati tersangka, mergo gak sing ngawi. Gak sing akeh gak kedun. Akeh. Nah tolak ya ngono, ono wong lanang gak dia nyali mencerai, tapi dimaki-maki terus. Sesuai, mas pegatan ya, dibutuh welek iloro, mas wisen arak kere. Wisen tenan, aku lagi maklumi, modalnya jak wedok ayu dibutuh welek, wisen tenan, kayak butuh maklumi, paham ya? Itu turuti wae. Nyatanya wong lanang dibutuh welek karepke yo isen. Bayangno kono dibutuh welek ya isen. Tapi wong lanang ku rapati ganteng suka, masalah ki ya ora suka. Aja nang wedok rapati butuh ganteng. Sementing keren apa? Keren. Wah kayak wartawan atau pejabat welek atau juga welek kata begini ya ini nong itu rapat dibutuhkan ganteng. Oh nggak nang dibutuhin. Nggak beda pokoknya itu keren. Nah terus karena kamu tidak punya nyali cerai, kamu bilang ya terserah kue, pegat orang terserah kue. Hilang jadikan sebagian ulama itu tamlik. Ya normalnya ya tamlik karena itu tolak milik kamu kemudian kamu berikan ke zaujah tadi. Dan zaujah karena sudah kamu berikan maka dia punya. Ketika dia punya tolak itu dia mentalak dirinya maka menjadi tolak. Nah kaul kedua mengatakan itu taukil. Ini lebih ngeri. Kalau taukil karena wakalah itu tanpa batas. Engkau itu sah. Dan itu saya ada setuju itu bahaya itu kalau disetujui kaul taukil. Jadi misalnya, oh mas aku pegat mas, ya terserah kue. Barang itu yang wedok turu ngopi terus masih bisa kok. Jangan-jangan kok enak pegat nanti bang dibujuk elek terus menitolak tuh nafsi karena taukil itu tidak harus fauran apa ekspresinya ada harus fauran misalnya terus ini tak kayak duit 1 juta aku tuh kok no sepeda motor dia meninggal guys karena itu kok no sesok taukil itu masih berlaku enggak? Masih kan? Masih. Karena otoritasnya ya seperti itu apa? Nah, jadi sebelum dicabut hak taukilnya sama muwakil itu taukilnya masih berjalan. Tapi tentu taukil juga boleh loh dicabut sama suami tadi ya. Jadi misalnya barang sing wedok ngopi atau turu, celek rasito misalnya terus dari sing wedok, wah semana gue kadung seneng jebule rasito ya. Apa salah dhewe gak memegatkan diri secara fauran. Sementara hak taukilnya sudah dicabut karena masyhur ya. Akad wakalah adalah akad min mutlaqit tasarruf falahu arrujuk mata saat cara tentang takrib kan gitu ya apa jaiz toroban itu arrujuk mata saat karena enak mana tapi cara kula itu ditambah mawon karena kita sebagai orang alim fikih itu lebih gampang hukumi tamlik ya saat itu emosi ditamlikkan dan saat itu Zaud juga ingin menceraikan cuma gak punya nyali sehingga tamlik hak cerainya dikasihkan istri dan istri menggunakan saat itu juga maka tertalak. Tapi kalau 3 jam lagi 4 jam lagi kan bisa saja Zaud pun andai kan melakukan tolak ingin tolak itu aja bisa reda menjadi tidak ingin tolak. Meneh ada wong liya otoritas itu dikasihkan zaujah artinya dalam konteks ini kan wong liya wong awake dhewe wae kadang ingin tolak kemudian di cancel saat itu bisa saja nanti jam 5 lagi tidak ingin tolak. Mungkin cara kula semua ekspresi harus fauran apa? Semua ekspresi harus fauran. Jadi kalau tapi du tolakihi laha itu si perempuan kalau memang qabul tidak harus pakai qabul itu tapi cukup melakukan tolak secara fauran. Nah, efek dari disyaratkan fauran ya kalau tidak fauran ya hilang. Apa? Hilang. Wong titik. Wa fi istirati qabuli halan iku tetep ing dalam syarat nampane mar'ah khilaful wakili te khilaf sing terjadi ning bab wakil mun titik ketika kita ngikuti kaul kalau tafwid tolak adalah taukil apa perempuan tadi wajib qabul ada ulama mengatakan wajib qabul ada mengatakan enggak mun titik tapi wa alal qaul ini ing atase kaul loro apapun kita ngikuti kaul tamlik cek kaul taukil ikut apa saja tetap saja lahu arrujuk qabla tatliqiha. Jadi cekelin bahwa alal qaula ini tetap lahu arrujuk qabla tatliqiha. Karena tadi itu jan milik kamu, sebenarnya ning istilah teng takrib. Wadiah, i'arah, paham ya? Wadiah terus napa? I'arah, wakalah. Iku tasarruf min mutlaqit tasarruf falahu arrujuk mata. Eling-eling. Jadi takrib kan berkali-kali ngulang itu ya misalnya
Salam, kita tak silih sepeda motor, bareng rong dinggo. Rasido kang tak nggo dhewe ya sah saja karena i'ara itu hakul mu'ir apa? I'ara itu hakul mu'ir. Atau titip juga gitu. Kang aku titip iki. Barengan gak situ. Begitu juga ini tolak. Cek kamu mengikuti kaul kalau tafwidul tolak itu tamlik atau tafwidul tolak itu mungkin tetap saja si Zaud bisa mencabut kapan saja. Misalnya wes megat awakmu dhewe wes terserah kowe. Aku ra melok-melok dari sing lanang. Lah lah sing wedok iku kok iya orang kepikiran, orang respon. Bareng jangan ras itu. Ya sudah berarti selesai ya, Pak? Selesai. Ya sini wa alal qaulaini lan ing atase kaul loro tetap saja lahu arruju'u qabla tatliqi. Lahu berhak kedua Zaud arruju'u te mencabut qabla tatliqa sedurunge megate Zaujah. Mesti megat ning awake dhewe ditafidi zauji apa? Ditafidi zauji. Walau kolam mau mengucap ini, Zaud mengucap ini. Idza jaa Ramadhanu fatalliki. Idza jaa alikane wis mulai utawa teka apa Ramadan bulan Ramadan fatalliki mongko megato sira. Kowe nak engko Ramadan iku awakmu pegat dhewe. Utawa nak mungkin nak contoh gini zaman akhir gak mungkin. Contoh paling gampang biasanya kayak wong moro Batam, wong Malaysia. Yo Bandung Batam wis tukaran, kelarangane kata duwil, apa? Kata duwil diwamuk wis wedok. Bareng diwamuk. Ya wis ngene. Wah, sekali ketok omah, ketemu wong tuamu, awakmu pegat dhewe. Berarti kan dekne kan mergo megat ning kono kuwi jek duwe iba apa? Duwe iba wajib ning dalan apa? Pegat. Dadi megate ngenteni nek dekne wis ketemu apa? Keluargane. Nah, yo tapi dekne kalimatnya ora kok taklek karo awake dhewe ana beda nak talak ambek awake dhewe ya kepegat misalnya jika kamu sampai rumah kamu ketalak berarti si Zaud ini kan melakukan talak cuma dengan cara talak kalau itu pasti tertalak karena itu ikutnya bab talak bukan bab tafwid paham ya itu sudah beda nih ya ya kalau ngomongnya gitu kowe nek esuk omahmu ya misalnya ning Batam tukaran ya ning Batam lho kowe coba bayangno kowe kiai bayangno wong awam lho tukaran pegatan yo gak apa-apa gak masalah itu hukum biasa wae ora usah rasa wedi ora usah wedi kowe GR terus sampean gak ngalami pegatan iki biasa kabeh mungkin terjadi ya kabeh mungkin terjadi lan wong watine sing ate koyo kula kecelok kiai mboten ate kula bayangno urip ijal mboten ate bayangno santri terus orang bayangno kowe seneng to ora terus kok kampung gawean tapi ben kowe ra seneng aku ora apa-apa. Gampang aku golek santri timbang kowe golek kiai aku. Aku golek santri gampang, kowe golek kiai ngalim kangelan. Ketemu dukun gampang. Nah. Pemenang ape mandi maca kitab dhewe. Kitab ora terkenal gak terjemahan kangelan ya malah. Misalnya gini, ada bedanya taklek dan tafsir. Ya misalnya kowe tukaran ning kata. Engko kula nu bolak-balik ngalami kasus pertanyaan seperti itu. Biasanya kasusnya kan lanangane kerja ning Malaysia. Pas melarat setia biasalah. Gawane wong melarat terus diatine melarat nakal salah-eleke wong. Paham nggih? Bareng sing lanang mulai di dhuwit wis mulai dibabon anyar. Nah, terus mesti konangan mereka wong hasud mulane penting. Dadi hasud ku haram tapi penting. Mulane pangeran nak ngaramno barang ora usah mbok tiru. Pangeran ngaramno hasud, tapi pangeran iso ngelola hasud. Baru kaya kanca-kanca sing hasud kowe diwili kan lapor bojone sing ngomong. Umpama ora ana wong hasud, aja lapor, hasud dosa. Ya rusak donya wae. Rusak donya. Mulane aku pangeran hebat. Dadi barang diharamno ora gunane. Kadung pinter oleh ngelola donya dadi hasud iku ya ana gunane. Tapi rasa halal no, rasa halal no. Kalau kayak wong hasud mau kan terus akhirnya kondok, mbak, lanangan kuat tuh, wong tergalak, bawa kasih di Jeporo, terus yang cawe doi cara membangkan mesti gak terima, ngompre kayak apa? Ya karena cawe doi ya juga tahu nih Malaysia, misalnya Mororono, Paukaran, terus ini. Wes ngene, pegatan yo pegatan tapi ujune ngene ning gunane wong. Pokoke anggere sekali ke omah berarti pegatan. Nah itu berarti kan masbabnya taklek. Apa? Taklek. Ya kalau taklek ya sudah, famata rojaat bahwa sholat ila dariha ya tolukat. Karena babnya taklek, eling-eling ya. Tapi kalau ngomongnya sing lanang ini. Wah, pegatan ora terserah kowe pikir kok ning omah. Tapi kita kei hak megat. Aku bisa iki kok ning omah. Perkarane ya tadi punya nyali lah masih kalau Allah kecelok rondolah nek wis awar keluargane misalnya sing lanang masih punya 4 ini rondolah nek wis di tengah-tengah keluarga berarti misalnya tapi tetap dia tafwid ya tadi
Idza wasalti ila dariki fatalliki nafsaki. Berarti kan dia tetap dengan syarat tafwid. Karena otoritas itu dikasihkan zaujah. Ya bisa bedanya buat talak sampai apa? Tafwid. Paham ya? Nah, kalau tafwid seperti ini tentu kalau kita ngikuti standar kaul tamlik itu enggak sah karena wong tamlik kok ada jeda apa? Ada jeda. Nah, makanya idza jaa ramadhanu fatalliki lagho alat tamlik apa? Lagho alat tamlik. Ya tentu gak ada lah tak lagi diajak Ramadan. Yang paling mungkin itu nak ada omah, apa? Iya omah. Ya jadi ya. Tapi tadi loh ya, kau kudu itu beda redaksi tafwid dan taklek apa? Ya tafwid dan taklek. Kalau taklek kan otomatis. Kalau waqa'al mu'allaq ya waqa'at tolak. Walau kala lamun mengucap sapa wong ini idza jaa ramadhanu fatalliki. Dengan kalimat fatalliki kan tetap tafwid. Ya. Beda misalnya dia ngomong idza jaa ramadhanu fa anti shalikun, jadinya apa? Taklek. Ya. Idza jaa nalikane teko Ramadan fatalliki mongko megato sira nafsaki. Lago mongko ora ana gunane apa hadal kaul ala tamliki ing atase kaul sing darani tafwid iku tamlik. Nggih. Walau kala lamun ngucap sapa zaud abini nafsaki. Abi ini misahno siro, ibana maknane bisa, baunun bisa. Jadi abana yubinu ibanatan kadang maknane nerangno, kadang maknane baunan maknane bedakno napa? Bedakno atau dadi keliyo napa? Dadi keliyo. Mulane anggere ana wong ngombe ini wa bainaka baunun azim, antara kita dan kamu itu ada perbedaan yang besar. Mulane jarane tolak bain, tolak sing dadekno suami istri berbeda sama sekali dan jadi wong liya total. Mulane jarane tolak. Ane ini beda nih, apa? Beda. Kalau nu kenangan saya jadi sekarang ithaf niku saya jadi akrobul mujaddid sanad dan ilaina ini saya jadi sahibul, oh sahibul. Kalau syukur banget kata kitab ini. Mereka kalau itu diantara satu-satunya kitab yang saya memang niki ketemu salah satu ulama besar disuruh beli. Kalau masuk rapat di duit, biasanya rapat di duit. Kalau nu muyasar dibaringi kuat tuh. Dalam kalau tuku pasti di Muharram. Yus kafe gak jarak. Lucu nih tambah rencana kafe. Kuat aku tuku roh kitab itu tambah rencana tuh. Nah itu beliau diantara ulama yang meriwayatkan la yazalun nasu bi khairin ma tabayyan. Itu ora kok kata tabayyun. Dari kata bayinah jelas itu manusia umatku itu selalu baik kalau mereka mau berbeda. Apa? Mata bayan itu selagi mereka beda. Keputusannya itu wa intawafaku wa intawakau. Kalau mereka sudah saling sama itu bahaya. Maksudnya beda tentu beda-beda yang tidak destruktif ya. Beda yang memang. Misalnya gini, saya termasuk ulama punya teman-teman banyak yang suka jadi PNS, suka ngitmai negara, suka kurikulum. Saya senang karena sudah ada beberapa teman saya senang pidato, senang enggak apa-apa. Itu syiar enggak apa-apa. Tapi justru mereka wis senang ngono aku ora senang. Senang ini kiai kowe ora jelas ini kan. Tapi kalau misalnya mereka kok ngiyai kayak aku kabeh, mungkin aku belum pidato. Karena enggak boleh ruang Islam itu kosong, ruang yang dibutuhkan Islam itu kosong. Misalnya orang yang suka kampus itu kan banyak, karena ya keren. Yang suka pidato banyak, yang suka organisasi banyak, ya bagus. Tapi kalau sudah banyak, kamu tidak usah ikut karena nanti ada ruang yang kita tidak butuh ke sana. Ini wong goblok itu ya penting. Pangeran dia wong goblok itu ya sedikit. Kalau orang wong hafid lanya, paling ngamen lomba, lomba ada dia umroh, dia ke bupati, salaman, gunting kita, terus wae bodoh ini takjil bersama, juga padahal hafid lanya. Ono bocah rafid goblok, ngomong goblok terus temangsang ning Gunung Kidul, temangsang ning Papua. Wong piye tau mondok apa? Tau mondok. Ning kono ora ono masjid mulai rapat-rapat ambek wong sugih-sugih sing amatir apa? Jenenge wong ra sukses berarti kan wong sugih juga amatir. Ya ketemu wong setengah abangan, macam-macam jenenge wong gagal. Tapi baru kayak itu serembukan gaya langgar, gaya masjid. Akhirnya kampung itu pertama ada masjid, ya kok santri pedutan, paham ya? Nah, karena sakit yang santri pedutan, karena tadi kadang-kadang orang yang kamu kira tidak ada gunanya, dia muassis, dia pendiri. Sementara saya ngecelok hafid, kalau Islam minta untuk ya, tentu ganjarannya agak dia agak yang memberi timbang sing untuk. Takok no sopo agak yang memberi timbang sing.
Ane walillahi hikamun wa asrarun, Allah itu dua hikmah dan punya sekian asrar, apa? Sudah kita. Ini kadang ono turunane wali gede tapi jadi kiai cilik. Padahal cara Allah jadi kiai gede karena baru kayak jadi kiai cilik, dia itu yunfik wa yunfik, semuanya hubungannya dengan Islam memberi. Sing rasa, kita tidak pernah tahu. Karena udah dulu sing tikrar biasanya. Karena kalau bolak-balik matur, mau pulau nu radio desa binaan teng Jogja, teng Sragen, teng Pasuruan, pulau nu izin ke kiai alim. Aku khawatir pun untuk tok hisabe gede. Kalau ingin teng Gus Ali Sidoarjo kita tetap wani ngomong itu di depan kiai karena apa? Supaya orang itu ikrar lagi bahwa prestasi yang wow cara wong akeh iso enak. Kalau bolak-balik diperlukan menteri konsultasi Islam sama saya, itu bangga lagi biasa lah. Jadi misalnya aku masalah cara agama ya tetap ganjarannya karena masalah cara agama. Pangeran mana ngakoni nak menteri keren, podo ae kabeh kawulane Allah. Artinya ini perasaanku ana menteri konsultasi ya podo mbek mulang kuwi. Ada ya abdun min ibadillah ku ya abdun min ibadillah. Cara kiai amatir kan bangga kena menteri, nak kalau kowe ora bangga, alhamdulillah. Ku kiai amatir, ora pangeran blas ya udah. Ora pangeran blas. Naro pangeran ya ora, soalnya menteri ya abdun min ibadillah karena konsultasi Islam yang kita layani. Secara baik ini yo mate Kanjeng Nabi yo ono gunane kanggo Islam. Cuma gunane menteri kan rasa diterang, wong roh. Tapi nak gunami lho sing aku kudu nerangno, maksudku kenal gunane apa lha iku kudu aku sing ngomong. Gak ngono wong ora paham. Gunane menteri ora usah diterang. Wong kudu seperti itu. Sehingga makanya saya jadi beliau termasuk orang yang meyakini hadis itu senajan dhaif tapi benar. Karena memang umat ini tidak boleh sama-sama baik pun nggak boleh. Misalnya umum kiai kan jadi imam, terus wong anggur semua kiai jadi imam, kalau jadi makmum, giling-gilingan, ya bener ono hadis ya umul kaum aqra'uhum li kitabillah, fa in kanu fil qiraati sawa fa afqahuhum. Tapi Nabi ya sering dawuh sallu khalfa kulli barrin wa fajirin, sallu khalfa man qala. Andai kan semua kiai jadi imam, kemudian pakai hadis yang pertama tadi, maka akan ada seleksi ketat. Paham ya? Nah seleksi ketat ini terjadi secara masif, kok ada imam dilorot bareng. Ya mau, misalnya salam ngimami, Badrun teko. Apalanya akeh Badrun, muter. Paham ya? Kok kacau? Apa? Kacau. Ono wong imami lagi ono Habib teko wong alim. Kalah nasak muter. Itu kalau jadi masif, lama-lama orang akan melakukan itu secara masif. Ibarat kayak Sayyid Muhammad nak sholat sering makmum santrinya. Padahal kadang santrinya juga ajam sering makmum Ibnu Sayyidil Khalqi. Ketualim alama Habib makmum. Akhirnya kan sebenarnya itu jadi imam pede. Mendadak ngimami Karmen, tahu ngimami Sayyid Muhammad. Santai apa? Kemudian kan ngono mendadak ngimami Hafid ora ahli tafsir atau Gus Bah. Saya takut pangeran. Prestasimu apa? Ngimami Gus Bah. Kan aja, ini status, kenapa? Ada bu Instagram. Paham ya, jadi kafe ulama itu ijtihad, apa? Ijtihad. Karena Kanjeng Nabi ya berkali-kali makmum, meskipun beberapa kali gak kasih, tapi beberapa kali Nabi makmum. Lu nunjukno nak, dia senajan tau ukuran ideal makmum imam nak iso yang terbaik. Tapi misalnya ikut tenan dilakoni, ra akeh seleksi. Nah akeh seleksi, akeh fit, nah. Udah fitnah, orang dia sepo pelo, poelo terus ono hafid anyaran boyong, hafid alim, terus masjid rapat. Berhubung ada yang akrok li kitabillah, maka mbah ini pensiun, dia gak mari wong glodok, mereka akrohum kitabillah. Lah ya misalnya mbah tua itu, biasanya imam tua itu kan gak kredibel masalah makhraj, terus kue teko. Ono akrok baru apa? Akrok baru masjid rapat. Berhubung ada akrok li kitabillah maka mbah tua ini harus pensiun. Barang akrok ngimami fase tok tapi beki jeblok. Ono alumni sarang golir boyo teko. Berhubung akoh teko maka akrok dipertimbangkan ulang. Karena keselan rapat gitu loh. Apa? Keselan rapat terus jadi adawah sing fahisah jadi saling musuh. Nah tapi nak model kayak aku kan. Kalau berapa deh panggung fisik. Terus alim ini ada Mas Ben. Imam gajaran gede, tawaduk ya gede, anak-anak tawaduk ya gajarannya gede, anak-anak makmum terus kan berarti tawaduk terus, tawaduk ya gajarannya gede.
Mana takut malaikat Jibril ada saja apa? Tak ke umatmu salam iki. Nggih ben prestasi sudah apa? Ben apa? Ini Abdurrahman bin Auf itu mau niru Abu Bakar, masyhur ning kare. Abu Bakar itu beberapa kali ajarnya Nabi itu pengen makmum, mergo gerah. Padahal ini sudah imam, wis oke wis dadi imam. Karena Nabi agak wajada min nafsihi khifah, khifah ringan masyhur ning riwayat wajada min nafsihi khifah terus dipandu ning masjid. Karena Rasulullah itu enggak pernah sholat gak jamaah. Karena kalau bekangkang fanatik jamaah. Kita tidak mungkin wajib karena cara mazhab Syafi'i tidak nampak wajib. Tapi enggak mungkin enggak mentasrek secara masif. Nabi juga pernah gak jamaah. Hatta fi maradi mauti, hatta fi maradi mauti. Masyhur. Ketika beliau agak sembuh, agak tok padahal tidak sembuh. Terus yuhada bina rajulan itu apa? Napa? Itu apa? Terus sama Fadl dan Ali. Sama apa ini Fadl bin Ali, Fadl bin Abbas. Ini Fadl bin Abbas dari Said Abdullah bin Abbas. Jadi misanan berarti Nabi Nabi. Misanan kan? Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi mana kok santri ya kudu siap, ya yo kayak akrab keluarga. Nabilah sebagai manusia ya tentu umat nomor satu. Tapi sebagai manusia yang punya asobiah, Nabi nak gerah itu yang masuk kamar ya mau misanan. Orang iso yang misalnya Bilal sekalipun dekat ya tidak masuk. Tapi ono etikanya apa? Saya ulang lagi ya. Jadi Nabi sedekat apa Nabi dengan Bilal, dengan Abu Bakar? Dan nyun saya ketika gerah yang masuk kamarnya ya Fadl, Abbas, ya, Ali ya karena memang ya juga itu manusia apa? Manusia. Tetap ada sisi soyo omahku lah misalnya. Sing sunat itu ya Ali masuk ada karena keluar. Itu sunatullah tidak bisa misalnya santri kata apapun seorang tidak bisa. Orang itu harus gitu. Harus ngukur apa? Mana momen. Maka ketika Nabi di kamar pas kira masyhur yang di situ ada Fadl, ada Abbas, ada apa itu Ali. Karena ini misanan semua apa? Misanan. Ya mukmin plus misanan. Ketika Nabi galau itu ya yang sering kembali ya Ja'far bin Abi Thalib, adiknya Sayyidina Ali. Ketika perang-perang berat itu Nabi juga dinyali sebenarnya bukan umum sahabat ya karena ya kadang Nabi pakai status keluarganya apa pakai status keluarganya ya itu normal semua normal tapi ada momen publik yang bisa saja Abu Bakar itu lebih muqaddam ala aqaribi ada momen publik yang kadang Umar muqaddam ala aqaribi tapi ada momen di mana tentu keluarga ini muqaddam hatta ala Umar wa hatta ala Abu Bakar wa hatta ala ya itu normal semua enggak ada yang aneh karena semua butuh momennya sendiri. Makanya ketika Nabi sakit, Abu Bakar ngimami itu karena tadi yang sudah di kamar itu Fadl sama Ali, paham ya? Karena Nabi agak enak, aku terno nih masjid, terus yuhada di papa. Warok suhu maksubun bifir kau Nabi sudah apa? Sudah maksud diikat apa? Ya mulai pun orang kalau sakit itu diikat. Ya terus Abu Bakar mundur. Ketika Abu Bakar mundur, Nabi memberi isyarat an makanaka kamu di situ saja. Ini artinya apa? Nabi pun membuat isyarah, enggak masalah andikan betul Nabi tetap makmun ila akhir sholat. Natiganya kan itu. Kalau Nabi menyuruh Abu Bakar tetap jadi imam dan beliau berencana jadi makmum, andikan itu dilakukan menunjukkan apa? La ba'sa bi imamatil fadil alal afdal. Paham ya? Meskipun itu akhirnya enggak terjadi karena Abu Bakar mundur, tapi dengan isyarat Nabi itu kan sudah cukup untuk apa? Bahwa enggak apa-apa andikan Nabi jadi makmum. Itu satu. Terus kedua peristiwa Abdurrahman bin Auf di masyhur. Dene Nabi dan dia sahabat kontingen di mami dene. Nabi rawuh jadi makmum di bareng nanti selesai. Makanya Abdurrahman bin Auf masyhur. Belum ada orang imam Nabi sukses nganti salam kecuali aku. Oh, akhirnya jadi min fadhili Abdurrahman bin Auf. Nanti jadi nazuman yang ilmu hadis. Walam yusolli Mustafa khalfa ahad illa ibn Aufin walahul fadlul abad. Nabi gak tahu sholat yurine wong makmum nganti bar kecuali makmum Abdurrahman bin Auf dan itu yang menjadikan walahul fadlul akbar dan itu akhirnya jadi kelebihan yang selawas-selawas. Jadi misalnya Abdurrahman bin Auf akan bun rokok, hei imam kaji Nabi jadi bun rokok. Sembrono. Kira-kira cara malaikat Malik nangkep so Abdurrahman bin Auf. Misalnya gampang kan? Berroh aku sopo. Imam iki eling ora delok ning dokumen. Lho kan kabeh ana tulisan ya, ada tulis delok dokumen ora itu delok ning file apa? File.
Rek Abdurrahman bin Auf peristiwa ngimami muncul. Wah, ya ampun malaikat. Wah, sepuas. Ya oke, masalah. Jadi penting ya, umum kabeh kiai itu dadi makmum, aku ya dadi imam. Umum kabeh kiai dadi imam, aku dadi makmum. Meskipun ya tentu tidak selalu. Mungkin suatu saat aku yang imam, tapi itu tadi. Semua ulama itu punya istihad, enggak boleh ada masif dalam kesunatan sehingga dadekno wong yakin wajib itu bahaya dalam Islam bahaya. Karena tadi soalnya Mbah Mun selalu ngimami, semua orang terbaik lalu ngimami. Nanti masjid-masjid yang lain ini akan terinspirasi nyeleksi imam dan ini jadi fitnah azimah. Apa jadi fitnah azimah? Terus mesti orang kok mungkin. Coba imam masjid rata-rata kan sepuh, pelo ta ora kira-kira. Nggih. Pelo terus pengaji sekolahnya kan pinter casak iki. Modene mau kiai kampung. Sing sitok casak iki alumni Al-Azhar. Paham ya? MA, itu alumni Semarang. Kuwi itu alumni Ummul Qura doktor. Tok wis sabah. Sing iki pesolatan. Wah kan. Gak dirapatno lho ya. Kan dirapat. Bareng dirapatno diputusno. Oh iki skore akro 1 karena fase. Tapi fikih rapati roh. Iki afqah tapi rapati fase. Akhirnya kan debat. Lalu siapa paling afdal? Enggak tim pemenangan pemilu. Kasus tok Kang, niku kasus tok. Mane Rasulullah ngendikan sallu khalfa kulli barin. Jadi kadang standare sallu khalfa mangkola. La ilaha illallah. Mula dadi makmum mesti dia risi kadang imam keliru bulet ya risi kadang. Tapi angen-angen ora nabi wae ora ulama. Jadi misalnya malaikat, "Hak lho kok belum diimami wong sing kepletoten saleh salah." Lah ini kan pancen boten ulama, iki kersa itu. Pancen ra ulama keliru. Jadi itu pengeran, jadi kalau syukur dengan gada kitab ini, jadi saya jadi ben wong ngurus. Mana orang kiai politik atas Bahmun, Basim Asari je monggo, masing kalau Bapak Abdul Basim Yati Pandai bilang tak politik ya monggo. Kabeh itu an ilmin apa? Kabeh itu an ilmin, tidak nuruti nafsu. Karena banyak yang enggak politik tapi nuruti nafsu, mau ribet, mau repot, tapi akhirnya politik dikuasai tiang-tiang fasik. Tapi kedukung kiai yang politik, kadang mereka tidak sekali berbahmun niatnya hadun. Kita tidak pernah. Ini sudah. Asal beliau orang alim, kita dukung an ilmin. Saya ulang lagi Pak. An ilmin. Ikhtar siasa, selam yaktarha, semoga itu penting pengalim. Karena tadi kata riwayat saya pikir walaya jaluna suku khairin mata bayan. Itu tabayan di situ dari kata baunun, bukan dari kata ibanah bayan. Paham ya? Tahu? Nah itu koyok sing masdare apa isim fa'ile ba'in apa? Ba'in. Paham ya? Jadi apa? Itu mirip ning bab tolak, paham ya? Apa? Ba'in maknanya menjadi orang lain. Orang lain. Gitu. Kulo niku matur nuwun banget. Dan itu aqrabu mujaddidin sing sanad dan ilahi. Karena tadi Mbah Mun berkali-kali nerangno ada di kitab beliau sering ngendikan Ihya itu sekarang abad 6, berarti tahun 600. Juga ono sing wani nyarai, saking keramat Imam Ghazali ora ono sing wani nyarai. Selain ya wis gedhi 4 juz. Takrib kan sakmene, gak ono. Sakmene iku wis takrib wis arah Fathul Qorib. Sing takrib wis. Iya. Wong kan gak ono. Lah ya takrib cilik iku wis arah. Paham ya? Takrib wis cilik. Fathul Qorib maksudnya. Iku wis arah. Apa? Arah. Ini sebabnya no matane. Sing kabungane habis sinten? Sujak. Cilik sama. Lah iki wis 4 juz karangane wong Hujatul Islam sing wani sapa? Populer, no? Populer. Sampai tahun 1300 wonten ulama min itrofi Rasulillah alim alama. Ini Sayyid Muhammad. Ini Muhammad namanya Muhammad bin Husain. Muhammad itu ini Muhammad. Muhammad bin Muhammad al-Husain ini Muhammad. Itu nyarai Ihya. Iku wae kepeksa perkara naskah Ihya itu sendiri. Korea naskah itu kan enggak ada apa. Nyun sewu enggak ada fotokopi, enggak ada percetakan. Jadi misalnya sing ditulis Badrun beda beda ditulis Muna, Muna beda beda sing ditulis Salam. Mana naskah dhisik yo kuwaco tenan. Lha wong kitab takrib ora sak uplik. Iku wae sarah sing aran Fathul Qorib kakuati. Wa fi nusotin kaza, wa fi nusotin kan. Kitab mereka mau. Misalnya habis sujak ngarang, ayo turun tulis. Muna ayo tulis. Assalam. Bareng tak beda-beda. Ana sing alim kepinteran niku ya rawan ngrubah, goblok ya rawan ngrubah, lali ya rawan ngrubah, ngelamun ya rawan ngrubah.
Wis padha kae manusa kan ra ono sing bener. Jadi sudah akhirnya wabi nuskotin. Nah kadang nuskah itu bahkan ngilangi sak bab. Kadang malah beda bab takdim wa takhir. Jadi misalnya bab tayamum, wabi nuskotin ditulis bar wudu, wabi nuskotin kok. Ya perkarane mau. Bareng wis nang kamar mau piye mau dari piye. Fil asah krungu ku fisokah sing kowe mbok tulis fil asah iki tak tulis fil asah. Ya bulat kan. Nah, bayangkan kalau itu terjadi di kitab yang patang juz. Pinten? Patang juz. Kulon gak ada ihya era modern. Niku wonten nak sekawan napa gangsa. Cetakan Toha Putra, cetakan DKI, cetakan beda-beda. Saya mulai rasane iki, napa? Wong wau kula sinau iku binaksin fataha. Sing sitok binaksin fa innaha. Tak teliti, bodoh masuk akal ya. Kenapa ada orang mencintai orang lain? Mencintai orang lain itu karena seseorang yang mencintai ingin menyempurnakan kekurangannya. Berarti binaksin fataha. Dari kata apa? Kamalia. Sing kitab itu loh, binaksin fa innaha. Dan kalimat fa innaha itu seakan-akan ya benar. Mergo fa innahal kamaliyah, fa innal kamaliyah matlubah. Macam-macam. Ini sitok. Ya fataha fa innaha nak ditulis ke hamzah agak ketara. Fa alif ta nun fataha. Jadi tok ora tak tapi nun. Akhirnya macane fa innaha. Misalnya pas-pasan iya karepe. Bareng dicek teng Sarah ya dia taunya ya dua naskah tadi. Apa? Dua naskah. Nah, mulane apa ya kemungkinan bener Rasulullah enggak mungkin mulane kanjeng Nabi nyuwun sewu nganti dawuh ning pangeran boten mungkin qiraah setunggal boten mungkin sampai ya Muhammad saiki swayahe Quran ku final kowe tak kei wahyu wacana ning umat pertama yang dilakukan Nabi apa saya masih ingat hadis apa as'alullaha mu'afatah ya Allah saya minta ampun sekali ya dari apa ya Allah saya minta ampun sekali ini tidak mungkin inna ummati la tusiku dzalik itu tidak mungkin Jibril karena pas itu hanya tahu satu standar dia enggak berani bilang iya kan mengiyakan permintaan Rasulullah akhirnya konsultasi dengan pangeran ya. Nabi nangis an-ahwin ala ummati hawin ala ummati itu akhirnya terus Rasulullah menghentikan ya Jibril katakan kepada Muhammad dia tak beri hak baca sampai 7 bahasa. Ya tapi tentu ini sunatan mutaba'ah kalau tidak ahlinya nggak boleh selonang ya karena butuh riwayat. Tapi itu mungkin sekali seperti itu. Kalau tidak mungkin gimana? Contoh gampang ini. Saya berkali-kali bilang orang-orang Quran itu nyon sewu rata-rata memang tidak alim, fanatik riwayat. Apa fanatik riwayat? Jika saya ngaji di Kudus, ngaji di mana-mana sama bapak, sama kajen ya beberapa guru saya ketemu itu ya nggak fanatik. Dia fanatik riwayat saja, memang aturannya seperti itu. Sekarang lagi memang aturannya seperti itu. Sehingga mereka baca ya dengan PD-nya dan alat namatin wahid, alat torikotin wahidah bacanya alas ta'alihim bimusaitir bisot apa? Bisot. Tapi masalahnya secara lugas itu masalah besar. Fa inna syaitara fil lughatil arab maknanya atau liyah kekuasaan itu pasti sin. Pasti apa? Sin. Dari Imam Hasyim bukan tidak tahu. Yang maknanya kekuasaan itu dengan sin, bukan dengan sos. Dia tahu nak lughat Arab yang maknanya syaitara kekuasaan itu sin, bukan sos. Tapi Imam Hasyim gak iso mungkiri riwayat, dia dengarnya dari guru itu sos. Akhirnya apa? Dia punya murid alim ahli rosem namanya Hafiz. Disuruh nulis pakai sos, tapi disuruh ngasih sin. Coba panggilannya. Karena mau tenang sos, itu yang Arab dia janggal. Nah ada yang Muhammad maknanya dia. Mereka orang Arab roy makna kekuasaan itu. Tapi sebagian lughat roy malah memang sos. Jadi fa inna lughata hudal tukhalifu lughata Quraisy wa lughata Quraisy tukhalifu lughata Bani Tamim. Kabeh umat Kanjeng Nabi dari awal inna ummati la tutiku dzalik. Sing contoh gampang ya bi musaitir yabsutu. Wa zatakum fil khalqi basta. Wong ora kabeh sing maknane jembar iku bisin. Wong karuan yabsutu rizqa ya bisin. Ya tapi piye ceritane Quran dhisik iku tulisan enggak bocor. Basta.
Tapi dikai. Nah terus kowe misalnya kreatif. Lah foto-foto diwaca sin tulis sin wae. Kowe wong geblek kecangkeman, apal Quran ora cangkem elek. Mau perkara kowe ana maknane gambar iku. Terus kowe misalnya komentar ngapal Quran ora. Wah itu cara sorot sih. Emang sama Quran sorot tapi. Artinya apa? Memang enggak mungkin satu bacaan. Makanya terus Allah membolehkan umatnya Nabi baca dengan varian-varian, tapi tentu riwayat orang tentu riwayat. Akhirnya sudah ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim sampai ihdinas siratal mustaqim. Karena memang sot itu tidak setua sin dalam bahasa sirot. Jadi lafaz sirot yang terkenal sekarang pakai sot. Ya saya ulang lagi, lafaz sirot yang terkenal sekarang pakai sot ternyata lebih tua dulu pakai sin. Umpamane lafaz basto wis karuan ketara jeng sin, wong kowe nak nulis bahasa atau ya butuh background bisa atau ini mana nih sin. Tapi ternyata orang Arab ya melakukan perubahan. Ya, jadi akhirnya Rasulullah tahu betul itu. Makanya pertama beliau disuruh Allah mengajarkan Quran. Permohonan pertama Pak, ya Allah saya maaf sekali, jangan pakai satu standar. Tolong saya diberi beberapa standar. Jadi ya sudah seperti itu. Ya karena tidak mungkin. Ya, makanya terus ya tentu itu khusus Quran kita hati-hati. Ini hadis bodoh. Kalau bolak-balik ngecek Bukhari. Kurang apa terkenal Imam Bukhari dari hafalannya kuat, orang yang tidak pernah keliru dalam hafalan. Ternyata satu bab itu dia meriwayatkan ya banyak bil makna. Napa banyak bil makna. Kalau misalnya tak hafalna misalnya inna wa ta'ala idza ahabba fulanan nada Jibril. Wa qala inna wa ahabba fulanan fa ahibbahu kana Jibril bisama inna wa ahabba fulanan fa ahibbahu. Pertama itu inna wa ta'ala idza ahabba fulanan nada Jibril. Tapi guri-guri enggak. Inna wa ta'ala idza ahabba fulanan qala ya Jibril nadi man fis sama kada wa kada. Itu kuwen ti mana. Terus sing sitok fayu daulul qabul fil ardi sitok pakai wa wayu daulul qabul fil ardi. Sing sitok wah pokoknya akhirnya ya beda-beda satu bab satu tema apa? Satu bab satu tema. Lalu lucunya Imam Bukhari itu ya rada parah dek nih, saking fanatik riwayat. Nak gurune salah, itu deknya mau ngerubah. Perkaranya aku riwayat, gak oleh dong ngerubah. Jadi nak gurune salah, itu dikira salah. Malah parah menulis dari Fathul Bari, Imam Bukhari wong aneh. Maksudnya wong aneh, wong hebat di situ. Mereka nak deknya genti, gak oleh riwayat kok. Riwayat kok digenti. Jadi nak misalnya gurune salah dalam melafadzkan apa, ya tetap diwaca sesuai salah. Ya itu salah dalam lugat ya, bukan salah dalam apa substansi apa banyak itu. Nah itu kan mirip Imam Asim tadi, dia tahu kalau basto itu pakai sin, tapi dia ini pas ngaji be gurunya ditulis sok, gurunya nggak kayak isin cilik, ya ada tuh deh. Nah dengan saya gerono uang takut, dah macamnya apa? Sin jeng basto, when anak sok di kayak isin macamnya sin. Orang nisan tulisin cangkemmu. Terus ngono iku kudu dituthuk rasa diterangno murid ngono iku kudu dituthuk ngono. Paham ya, Pak? Kudu dituthuk ngono. Serapal Quran gak lanya, bisane takok. Takok ikhlas ora apa-apa, takok gugat. Apa? Takok gugat. Makanya akhirnya bahkan lafaz yang sudah ditulis itu tidak mengikat bagi orang yang berkeyakinan bacanya tidak seperti itu. Karena dia malah ada dibunderi itu lafaz ono tulisannya tapi dianggap tidak mengikat. Misalnya Ibnu Katsir nak maca ya fasal. Akhirnya dia nak tulisannya alif dibunderi, dia macane fasal. Karena Imam Asim macane alif ning gone iku minangka hamzah. Kan dhisik romono hamzah. Akhirnya dia maca fasal, napa? Tulisannya ya padha, Pak Sin Lam. Ibnu Katsir maca fasal. Imam Asim maca fasal. Akhirnya tulisan yang qiraah tu Asim aneh, wong tulisane mau fa sin lam diwaca fasal akhire di lambai hamzah sedurunge lam. Ya, tapi cara nahwu kan aneh, wong hamzah fathah kok gak ono adae alif apa? Gak ono adae. Mestine nek fasal kan ono adae alif. Tapi nek nambahi ada alif kriminal. Kriminale mergo Rasul Utsmani gak ada alif. Lan Ibnu Katsir maca fasal. Ora fasal tapi fasal. Ya ternyata betul. Dalam bahasa Arab itu fi'il amar orang Arab kadang bilang is'al, kadang bilang sal. Paham ya? Orang Arab kan kadang bilang apa? Is'al, kadang bilang sal. Maknanya sama-sama tanya. Ya sudah kalau ditambah fa kan sitok muni fasal, ini tak emocane fasal.
Ya sudah seperti itu. Akhirnya terus arti riwayat sunnatun mutlaq, al-qiraah sunnatun mutlaq. Akhirnya ya sudah. Dan benar secara lughat karena memang lughat Arab ada yang baca sal, ada yang baca ifal. Ya sudah nanti kalau dikasih fa'il ada yang baca fathal, ada yang baca fathal. Ya tentu semuanya itu al-qiraah sunnatun mutlaq. Makanya kula niku ora seneng nang kitab ngritik qiraah sawae buatan seneng. Kowe ora rasane dadi wong sing neliti. Bagi kula ora rasane dadi wong neliti. Kula nu keluarga Quran, kula ada guru-guru alim kita. Kula mboten nate ngritik karena ya tadi. Kula eling wonten yang niku pincang. Ora temu pincang apa? Ana ora iso mlaku nganti ngisot jempor terus Jawa jempor. Kula alit tidak seman bapak teng sini Gebang Putih teng Surabaya. Dia kalau tak Hasan kan, kalau jarang ngaji Quran gitu, ini bapak dia nggak alami gitu nanti ngatur kalau jalan, itu bapak itu seneng pol bet yang, kalau ya ngawai ngono kok cek koper sak, yes, yang ini, bapak ini dikonco ikhlas, mana kalau ini ikhlas itu ya baru kayak bapak itu dikonco sini Muhammad itu, ya umuran kan bapak tiang lasin, ulangnya Kak Mat. Lu mau didi kau kantong, dia ratu di duit, nanti kapundar dia dapat di duit, sawan, terus nanti kue, ala Kak Nur, angger urip bisa ngentut, apa? Tadi tanya urip udah bisa ngentut, dengan saya tak tahu udah bisa ngentut. Aduh macam apa? Lalu iso Kak Mat, bapak nang udang ya Kak? Orang iso ngentut ya operasi kok. Jadi lo ketemu ikhlas ya Allah. Udah tampil target kan? Gak tahu dicita-cita di cek nom itu kepengen ada cita-cita di film suka cek tua orang. Nah kenapa? Yang habis mati ya cita-cita dari habis mati ya kau. Ya jadi kenapa ada naskah wabinu sotin kata wakaza karena ya memang di bahasa Arab itu memang resikonya seperti itu. Makanya kitab takrib sing cilik wabinu sotin karena kamu nggak kebayang kan ya tadi nggak kebayang misalnya saya baca apa wara itu dzalika fi bisatihi bisa apa mau rumus sini bosot paham ya susah wara itu dzalika benunatan kubro benunah kubuna pada mungkin ya master fuula ya terkenal loh mana kok dilalah yo santri sarang misalnya santri Lirboyo dia nak maca dilalah apa dalalah mesti beda-beda engko mencari gurune lah beda-beda nek maca dilalah dalalah mun nasib tatimatun malah bantang tatimatun ora titimatun dari sapa yakin ya apa guruku maca tak tulis sing jare sitok soe gurumu salah lho to ngono gak trimo ada semua tatimatun ono sing maca tatimatun. Ya karena memang bahasa Arab itu bisa tatmimatun, bisa istilah, taf'alan, tif'alan. Ya kowe iso jawab kan tak terang, no cara ora kan betul geger. Nah kula kan pancen roh pancen nak fa'ala ya falu taf'alan, tif'alan. Wong Arab ya padha dene nggih master sak lagi ya, Pak. Nah ya misalnya seperti itu. Jadi Nabi tahu betul kalau itu tidak mungkin makanya. Pertama diminta baca satu Quran Nabi ngendikan apa ya Allah kula nyuwun sanget di sepuro. Maksudnya Nabi kan sadar kalau minta itu tidak baik. Kalau minta itu tidak berurung-urung kok jaluk permo. Nah makanya beliau memulai as'alu wa mu'afat asal minta diampuni sekali. Inna ummati la tutiku dzalik. Itu enggak mungkin umatku baca seperti itu. Napa baca seperti itu. Ini terus Jibril konsultasi sama Allah. Terus dibolehkan ada kesatuan. Kalau Quran sahabat kadang rapati roh sejarah yang mau ambil unzil Quran adalah sabati akhrufin. Sebetulnya itu amrun arid, suatu yang baru. Karena lewat nego, apa? Lewat nego. Tidak langsung, tapi lewat apa? Lewat nego. Ya, karena tadi apa? Suku Hudel sama suku Banu Tamim sama suku Quraisy itu seleranya beda. Jadi ya sudah ngomong itu beda. Makanya Imam Muhni itu sudah cerita sampai Nabi tahu jagongan be wong sing ora wong Quraisy, wong Quraisy digire ra paham. Niku masyhur.
Itu ada satu lugat sing al digeti am. Nabi ngendikan laisa minim birin am siamun fim safar. Jadi Nabi sedang jagungan sama satu suku yang kalau bilang al itu am, apa? Kalau bilang al itu am. Coba, kan nggak kebayang cara kowe. Wong al jadi am, tapi Nabi ternyata bisa dialek sama masyarakat yang kalau al itu jadi am. Ya, dari sahabat sing Quraisy mikirnya apa? Maksudnya tak mau maksudnya itu. Tapi mengulang dengan bahasa Arab Quraisy laisa minal birri asyamu fis safar. Tapi Nabi pas jagungan aja enak wae. Jadi koyo kiai iso ngomong Madura. Dia mau ngomong Madura, sama mbek Madura terus jare wong Solo. Batu tukaran mbek sinten iki? Wong Solo lagi nyimpulane. Tukaran kalian sinten? Paham? Mergo roe kan adane tok. Ngene takokane batu. Tukaran kalian sinten? Tapi walian wong Madura roh kiai jagoan mbek wong Jogja. Ya kok mesra. Kok ora paham. Modho. Gak paham. Ya bayangkan Kanjeng Nabi dari sekian suku, sekian suku sak jazirah. Padahal wong wis ditakdir wa ma arsalna min rasulin illa bi lisanikum. Pun kula terus nang. Mane dewe saya jadi dewa apa? La ya zalna suku khairin ma tabaya. Mane jemben ngoten. Sampai nang kampung ora usah niru kula terus dadi makmum ora usah wis dadi imam kampung. Anut. Ya karena tadi. Karena kalau di masyarakat kan masyarakatnya benar-benar nyuwun sewu sebagian enggak layak imam tenan. Ya jadi ya imam ya. Tapi tadi yo isono kiai sing ra imam. Iku iling-iling kan sallu khalfaqul barid wa barakatuh. Walau qala abini nafsaki. Wes saiki awakmu iku pisahno dhewe. Faqalat abantu. Ya wes aku saiki dadi wong liya. Ya jadi Zaud muni apa abi ni nafsaki wis awakmu liyakno ka aku. Faqalat abantu ya wis aku tak liyakno. Lafaz tak liyakno itu kan enggak jelas. Enggak jelas itu tolak apa fase. Paham nggih? Wa nawaya lan niat sapa Zaud lan Zaujah niat ing tolak ya waqa'a wa illa fala. Karena tadi lafaz abi ini kan enggak sorry tolak apa? Enggak sorry tolak. Walau qala taliki jelas sing lanang muni taliki. Karena kalimatnya toliki khitabun li zaujah berarti maksudnya tafwid apa? Tafwid. Ya kalau dari awal ngomong tolak itu kan karuan tolak. Ini enggak masih tafwid toliki. Kowe megato sira ning awakmu faqalat abantu. Jadi ora kalau muni tolak itu kan berarti jawab kan cara kaidah ning asbah kan al jawab as-soal mu'adun lil jawab. Paham ya? Soal dan jawab itu harus serasi. Tapi ini enggak serasi. Wong toliki tapi jawabnya abantu. Paham apa? Abantu. Toliki awakmu pegat. Terus dari sing wedok, "Yo aku wong liya." Ini kan enggak sambung ya cara Jawa misalnya kowe ngomong, "Wes awakmu pegat dhewe." "Yo Mas, aku wong liya." Tetap kan enggak sambung antarane apa? Pertanyaan sama jawaban. Wa nawat lan niat sapa zaujah. Atau kalimatnya gini dari si Zaud. Abi ini wes awakmu liyakno. Wa nawalan niat sapa Zaud ing tolak dengan kalimat abi ini, paham ya? Jadi Zaud muni apa? Abi ini, kue liyakno awakmu. Zaud niate tolak. Faqalat mongko ngucap sapa Zaujah tolak tuh. Jadi Zaud wis muni abi ini niate tolak. Belalah Zaujah ya jawab tolak tuh ya waqa'a mongko tumiba apa tolak. Karuan kan antara keinginan Zaud dan lafaz Zaujah. Kan Zaud muni abi ini kan kinayah diniatkan saja menjadi tolak. Tapi masalahnya kan dia baru tafwid apa? Baru tafwid. Nah lalah jawab sing wedok muni tolak tuh ya wis kebenaran mesti waqaat tolak. Ya saya ulang lagi ya. Kan sing lanang muni abi ini kan kinayah tut tolak. Dan tentu menjadi tolak karena ada wanawa. Paham ya? Kalau kinayah biniat kan menjadi tolak. Tapi masalahnya kan tafwid apa? Tafwid. Nah wis tafwid lalah sing wedok muni tolak tuh, ya sudah waqa'a mongko tumiba apa? Tolak. Ya, karena sudah sesuai semua apa? Sesuai semua. Walau kala mengucap sapa Zaud toliki, awakmu pegat. Wa nawalan niat sapa Zaud salasan ing tolak telu. Paham ya? Nggih. Faqalat mongko ngucap sapa Zaud tolak tuh. Megat awakku dhewe. Wa nawat lan niat sapa Zaujah hunna ing salas. Namun hunna ing salas sifat salasun mongko telu. Jadi gampangannya ada satu dialek sing wis dadi
pemahaman pas tukaran itu bahwa inginnya itu baik. Ya tentu. Saya coba yang kok roh Gus, nah itu baik kan ya tentu sesuatu itu ada peristiwa apa? Ada peristiwa. Ada peristiwa. Kalau peristiwa sehingga jauh-jauh serunga-serunga. Nah, sing jahit itu dua niat megat secara apa? Bain. Paham ya? Megat secara apa? Bain. Jenenge wong kan ana peristiwane lah. Misale sing wedok anti digondol lanangan ngalor ngidul terus sing lanang wis bener-bener tersinggung kan. Sekali aku ketemu orang arah tak pegas biasa misalnya kan wis jadi konsensus pemahaman arahnya ke bain. Sehingga senajan kalimatnya mutaliki tapi niatnya salah. Bang, sing wedok ya ngerti nah arah sing lanang kepengen megat ekstrim, sing wedok ya seneng pisan. Atau tanangan anyar timbang lanangan ngene iki misalnya padha dene samane padha dene apa? Padha dene. Sehingga ketika sing lanang arahe ke bain, sing wedok ya niat bain pisan ben seru apa? Seru. Paham ben apa? Seru. Ya sudah. Ya fasalajun monggo dadine ya seru apa? Ya jadi karena tadi ana asal usul ya apa? Asal usul. Jadi walau qala taliki wa nawasalasan faqala talaqtu wa nawat guna dia juga niat telu ya pasal wa illa kok lamun ora tanwi salasan ya fawaqidatun eval waqi' iku waqidatun fil asr. Ya karena tadi enggak ada niat. Terus saiki walian walau qala lamun ngucap sapa wong ngene. Toliki salasan. Wes awakmu pegat dhewe telu menisan. Ben pas apa? Fawah hadat mongko megat sitok sapa mar'ah. Bertoliki salasan terus mendingan gak sitok ae. Tak nyang. Oke, berarti ya jadi sitok. Au aksahu to waliane ngene. Sing wedok iku muang klepol mek sing lanang. Terus sing lanang muni toliki waqidatan. Awakmu pegat sitok wae ya. Gak mas telu wae menisan. Ya tetap jadi sitok. Mereka sing ndek hak megat kan sing lanang mau ngeki otoritas. Sitok, tapi sing wedok mantel. Menisan mas telu. Ya, iku awak tahu berarti gini ya. Yang pertama walau qala salasan berarti toliki nafsaki salasan. Terus sing wedok muni tolak tu wahidatan apa? Atau walian. Sing lanang muni toliki wahidatan. Terus sing wedok gak mas menisan. Telu. Nah, iya tetap jatuh sitok, paham ya? Kenapa kok jatuh sitok? Ketika perintah itu 3 dan tafwid. Masalahnya kan ada tafwid ya. Perintahnya sing lanang kan awake kon megat telu. Tapi kan tafwid. Ternyata yang ditafwidi yaitu dalam konteks zaujah hanya 1. Ya tentu jadi 1 kan karena terserah sing wedok milih sitok. Ya tentu jadi 1. Kedua karena tolak itu hakku zauji ya. Kedua karena tolak itu hakku zauji dan zauj bilang awakmu pegat sitok. Berarti yang diberikan otoritas kan sitok. Sing wedok muangkel. Telu wae, Mas. Ya tentu jadi 1 karena sing loro iku kok sapa kok sitok loro iku kok sapa wong dikai otoritas 1. Paham ya? Jadi fikih wasine rasional. Gampang kok kitab diwaca aku. Dadi gampang. Lane gak usah sinaoni dhewe. Malah bulet to. Rujak-rujuk nodok dintin. Ane wong yo kula nu mboten sombong, riyen Mbah Mun Basiberi sering dawuh. Syaratnya ngalim itu disaikin fattafin. Tetap harus melibatkan apa? Wong kitab gampangnya, kula nu wis kecelok wong alim. Niku setiap saat ngaji Mbah Mun sekarang. Saya ngaji Mbah Mun atau istifadah dari Mbah Mun mendapat ilmu yang luar biasa. Padahal kadang kalimatnya yang sudah saya pahami. Karena tadi guru itu ada barokahnya. Tapi guru itu tetap luar biasa. Sekarang enggak apalagi dulu, sekarang. Ketika Yai melapatkan kalimat apa yang sebetulnya sudah biasa saya pahami, itu aja saya mendapat asrar yang luar biasa. Karena baru dan itu Nasir Hussein Fattah. Imam Ghazali itu ngaji Imam Kharuman sudah alim alama. Buaran ketemu Imam Kharuman koyok terus asap. Ya karena tadi keramatnya Imam Kharuman. Ya karena tadi beda. Jadi orang kampus-kampus itu senengannya textbook, mau coba buku, gak gendeng guru yang menuso, dia ini yang menuso. Yang rami jadi sarap kau orang itu dipikir, bodoh menuso ya repot, apa? Repot. Guru itu penting, makanya syaratnya alim itu siji bisa fakta, yang bisa membuka. Karena tadi pola-polanya kitab punya gampang. Makanya baca Minhajul Thalibin, baca ini yang benar kayak saya itu perkodia itu berhenti. Nanti kelihatan mudah kayak tadi. Walau qala salasan fawahadat. Suami ini kan pemilik tolak, tapi salah kadung dipasrahno wong liya. Nek pasrahno liya kan terserah sing dipasrahi.
Lauqala min awalil amri pakai tolak tentu waqa'a salasan. Wong tolak itu milik dia bilang tolak tuki salasan kan jadi salasan. Salah dia pakai tafwid apa? Pakai tafwid. Dek kalau gatanku tak pasrano kue tak ke otoritas megat awakmu telu. Berarti kan dipasrano ternyata sing dosare ra gelem milih sitok. Ya tentu yang jadi sitok. Paham ya? Atau yang kedua, dek awakmu pegat apa pegat siji apa pegat siji sing wedok sangem mangkel mbek sing lanang berhubung dikai pasrah meni telu Mas siji gak seru apa ya tentu tetap waqa'at wa khidatan karena wong ra melok duwe hak pasrah siji kok mek telu lha wis sapa kan tolak hakus lah ya umpama kowe sinau ngono kan yo terus paham kitab kan gak perlu eskal orang dari santai gak eskal terus leret apa tetep ngono ae. Terus kitab ngene iki kowe rahmanane lah itu tetep ra paham. Iki kan lafate maknane gampang kabeh. Nggih. Lho maknane kan gampang kabeh kan gak ono lafatane. Kecuali ono rapat farmadan sing aneh kan gak ono. Cuma supaya ndak aneh konstruksi fikih kamu harus normal. Iki kan lafate ra ono sing aneh. Nawa adadan kira maknane, salasan kira maknane, wahadat kira maknane. Tapi kamu harus punya konstruksi fikih sing mapan. Lah misalnya maknane gampang kowe ra konstruksi fikih kan tempat paham, enggak buku matematika. Bahasa Indonesia buku matematika ki maca kan tempat paham. Utekku ora ono matematikane. Makane paham. Jika ada min ketemu min maka gini, jika desimal ketemu. Makane paham lah, tapi apa? Opus. Mana kalau nanti tak keliti tiang Jogja. Terus masa orang Arab tuh enggak paham Quran. Padahal orang Arab kan bahasa Arab, masa enggak paham Quran. Ya kok kowe maca buku matematika ini. Iya, matematika kan bahasa Indonesia. Dia paham. Lah kan nak paham tak colongno buku primbon dukun. Waca nak paham. Senajan to basa Jawa. Tapi kan gak ngono ya sering maca. Kulo duwe buku-buku primbon, buku buyut. Apa wae. Temur jinten dicampur apa. Apa iku terus aku sing puwa itu putra wali. Lah kan aku dukun tak silai bukune aku. Iku ya bahasa Jawa, tapi wong Jawa ora. Nah, wong Jawa ya ono cara kok ndak iso. Toto sawo ora ngomong bodoh. Dari wong Jawa kok ora paham apa? Tuh. Wan kalau terus nafas tuh. Marra bilisanina imin tolakon. Misale marra ka ucap bilisanina imin kelan desane wong turu apa tolakon tolak lagu mongko ora ana gunane mergo ora akil atau ora mukallaf. Misale kene mundur muni apa? Tolak tuki. Tapi walau sabaka lamun keterucut apa lisanun desal bitolakin lafat tolak bila qasdin kelan tampun jarak lagu mongko ora ana gunane apa sabkul lisan. Jadi jelas yang tolak sabkul lisan itu juga tidak terjadi. Kalau kita delok sinetron pas filmnya itu sinetron itu pas tukaran suami istri. Aku masuk terus pas bojo mlebu. Oh tak pegang. Iki spontan mergo nirakno sinetron mungkin. Lah pas bojomu masuk berarti apa terbawa suasana terus kita laput bilafdit tolak tapi benar-benar sabkul lisan jelas ya walau sabaka lisanun bitolakin bila qasdin. Jadi ini mematahkan teori yang sering diceritakan Imam Bajuri. Kitab Bajuri kan tolak itu salah jiduna jidun wa zuruna jidun itu gak masuk no sabkul lisan. Paham ya gak masuk no sabkul lisan. Tapi nak hazal wakoa apa? Hazal itu guyon. Tak begat ya, tak begat. Dari bojomu, yo mas. Senajan to niate guyon itu tetap wakoat tolak. Mergo ning bab tolak ku wahzun najidun guyone wis dadi tenang. Tapi ternyata kitab iki luwih longgar apa nak sabkul lisan murni apa? Sabkul lisan bila qasdin lah. Cuma bagi hakim ini masalah itu kan lago indallah. Sekarang bagi hakim walai sedakulan ora dibener sapa zaud doire dalam doire ila biqorinatin kecuali kelan korina. Ketika ana wong muni tolak tuki, kemudian ditanya hakim, betul enggak kamu niat talak? Dia bilang sabkul lisan, maka hakim tidak boleh mempercayai kecuali ada korina misalnya selama ini ternyata mesra-mesra wae, bojone yo kaget. Cucu dipegat piye to? Engko dibar kelon kok dipegat. Terus bariku yo bar guyon gejog-gejogan. Kan itu kan korena kalau lafaz tadi sabkul lisan. Nah misalnya bar nenengan 3 wulan, bareng muni tolak tuki, sabkul lisan Pak
Sing ngandel sapa? Wong bar bisa ranjang bulanan bareng menito laku ki menapa? Nah, ya makanya la yusaddaqu dhahiran illa biqori. Walau kana umpama ana apa ismuha jenenge cawe dok tolikon. Faqala ya toliku wa qasal dan tidak lamsut lak. Ya kok ora pegawean. Jenenge Sri ra kenal apa jenenge kok. Tolikon. Sono yo nganggur ono dibakat. Nek waktu gale ono jenenge urip ya sampean amati. Wong jenenge urip, sake sing umumno anak mati yo. Pak urip mati. Ana iskalo, Pak urip mati. Lah kok iso, Pak? Sekali kancaku, ben ada anak Gus tak jenakno Agus. Tapi aku mangkel ning pondok ra diceluk Gus. Lah ben aku ra kiai, ben wong mesti nyeluk Gus. Aku dikonco anake cita-cita jenakno Agus. Mergo dekne mangkel ning pondok ra diundang Gus. Dene sebenarnya anake jenakno Agus. Tok serana tambahane. Nek ana tambahane kok diceluk tambahane. Wah, akhirnya tak pondok sak kene ngundang Gus. Akhirnya ana sing salah paham. Wah, kiai gede ngundang Gus, berarti anak kiai gede. Ya jenenge. Trik jadi Gus tanpa modal, paham. Nah, di mana am bidang Gus ngenteni kowe dadi kiai kan ra mesti yo. Kerepotan apa? Kerepotan. Ya gimana ada anak jenakno. Ojo tambahi. Wa kadza in atlaqo. Lamun mutlakna song blasa walau wa ing kana lamun ana apa ismuha tariqan au taliban. Artinya jenenge bener taliban. Faqala ya talik. Wa qala aradun nida. Faltafa moko dadi kepletoten apa al-harfu huruf sedika. Mereka emang tarik, tolik. Terus kowe keterusut muni tolik. Kowe di bojo jenenge tarik, tolik. Nggak berhubung kesusu bapak oleh ngundang tolik kok. Soalnya kono-kono. Oh iya, menurut dia ya. Barang muni ya tolik krungu salam hakim agam. Loh, kowe mbok pegat bojomu. Ora jenenge tolik pancen. Lah mau kok muni tolik? Apa? Iltafat al harfu apa? Kepleset apa? Udah mungkin lafate wangel. Wa qala ardun nida fal tafal harfu suddi apa? Suddi. Bener. Walau khotoba lamun ngitopi sapa zau dak ing zaujah bitolakin kelawan tolak hazilan haliguyan awla iban dolanan aw wa khalu ta zauku yazunu hanya sapa zau dak ing zaujah disangka ajnabiyatan ing wong liya yang kanat gambaran tahun sapa zaujah fitilmatin ing dalam pertengahan aw angka hautane nikahno ha ing zaujah lagu marizat sapa walihu aw wakiluhu alam ya alam ora ngerti sapa zau tetap waqa'at demi apa tolak tetap waqa'at demi apa tolak maka mau salah sunjidun najidun wa isburun najidun termasuk masalah tolak jadi guyon mbek bojomu guyon cek misalnya kita pegat ya mas pegat rapopo ya nah jatuh guyon ya happy tetap waqa'at nah hati-hati baru kini kurang penggawean tapi kok urusan apa tolak walau lafadho iki sing aneh walau lafadho lamun nglafatno sapa ajamiyun wong ajam iki lawan tolak tadi iki tak beri cekel ya wis tenan ngene rungokno namun kowe kudu bayangno dadi santri bayangno dadi wong awam pancen wong awam kuwi kan sering ketemu wong nasional misalnya kuliah jurusan fisika terus fisika wong Dayak nek cek wong Narukan Sedan Sarang kan krungu bahasa Arab wis jurusan fisika wong Dayak roh Islam iku ya ora pati roh rupanya jenenge bahasa Arab ora blas. Jadi kira-kira iku cara kok mbok nekahno bahasa Arab angka tu kawe ya muni amin amin. Ya muni antal jamus ya amin. Maka ini ada masalah yang jenis seperti ini, seorang lagi yang jenis seperti ini. Kok melafadzkan lafadz Arabiyah tolak dan dia sama sekali enggak tahu maknanya. Bukan enggak sekedar enggak tahu maknanya, arahnya saja enggak tahu. Itu maka tidak bisa dikatakan tolak. Itu coba yang daerah santri. Lu kula roh bolak-balik. Jadi mulane cara kula khutbah teng kota-kota iki sapike bahasa Indonesia, bahasa Arab bahasa Arab rukun-rukune tok bahasa Arab. Karena bagi mereka tuh enggak paham sama sekali. Nak sing aran kitab kan bayangno sik apik. Lah nak bahasa Arab khutbah wong ra paham piye dari kitab-kitab ora apa-apa, tetep ngerti nak ngomong apik kan ora tok. Ada tunggal ya. Mulane bener kaya tanam-tanam kadang turu. Iki kandhani kok turu. Paling kesimpulane ngongkon apik ninggal elek. Ya ono kan akeh tunggal. Kabeh khutbah kesimpulane ya mung sitoki ngongkon apik ninggal elek. Maksud sing berapi-api sing ngambek ngantuk kesimpulane tetep ngongkon apik ninggal elek. Saiki misale wong ora roh tenan. Wong bolak-balik ketemu pakar-pakar ya wis dokter apa jurusane fisika wong Dayak.
sekolah ini Jogja, manggon ini kos-kosan. Iya nak manggon pondok, manggon ini kan nggak pernah dengar sing jenenge bahasa Arab. Wis ngerti, wis parah kan. Lagi misalnya ngene iki terjadi misalnya. Walau lafadho lamun nglafatno sapa ajamiyun wong ajam. Bihi ditolak. Oleh nglafatno bil arabiyati kelawan bahasa Arab. Walam ya'rif lan ora ngerti sapa wong ajam maknahu ing maknane tolak sing bilafdil arabiyah apa? Sing bilafdil arabiyah. Tetep lam yakok. Ora setuju ini apa? Tetep ora tumiba apa tolak. Saiki bayangno. Misale ngene, kok wong awam-awam ya. Zaid kok takoki. Mas Zaid, bojo mbok talak. Yo tak talak. Paham deh nih? Nah ketika diredaksikan mbok talak pakai T L A K apa? Bojomu mbok talak. Kira-kira paham gak deh? Paham. Oh iya. Tapi nak kowe nganggo kol-kolah. Bojomu mbok tolak. Kan mat ari disukun. Oh iya kan macane kudu kan ari disukun ono mat ketemu kot. Yo. Mas, bojomu mbok tolak. Terus piye kira-kira itu kan gak paham, bareng gak paham terus dia ini nirokno ketemu bojone dek kowe iku tolak paham ya dek kowe iku apa kowe tok kurang pantes Drun apa sing pas apa apa tolak bojone apa semne amin ini jelas tak bira walau lafadhu ajamiyun bihi ditolak bil arabiyah walam ya'rif maknahu lam yakok. Orang ora sekedar gak ro maknane, arahe ora roh kalimat iki tentang apa we? Ora roh. Lho beda nek nikah namun, nikah iku wong gampang paham lho. Meskipun diwaca nikah, tidak paham apa? Nek nikah kawin iku jek roh. Tolak itu ya jelas ya, jadi eling-eling kita video jadi walau lafadho ajamiyun bil arabiyah walam ya'rif maknahu lam yakok wakila innawa maknaha wakoh tapi wakila sembrono kili sembrono karwana roh kok niat maknane aneh-aneh wakili produk guloyor kiai iki wakila innawa makna ora roh kok nawa makna iya aneh-aneh sembrono mulane bener Imam Rafi itu kila katanya kayak kila kok katanya ada yang bilang gini tapi apa kata hok yo wong suka ngarang aneh-aneh kok niat maknane iku ora roh ora enak iku jimat apa wong desa-desa lan ning Jakarta tau ono kasus ana kiai rondok mlete ini kisahnya saking kesuwen mlete sesuk konangan mergo sering diundang wong terus nek mendonga wae kesuwen oleh donga rutin sesuk ndonga sak wenake dhewe yo ngomong bahasa Arab ya wes ngomong bahasa Arab, paham saya itu wasbah tumbuh kono, selantal jamus bakor bokono. Ngomong. Suatu saat ana perkembangan kampung kono ana anak sing mon, nggak nerangno apa-apa. Kowe iku dipisoi mbek kiai iku nek ndonga. Akhire di PHK iku. Kadang ya saenake wong, kadang gak ngregani wong kan. Iku kan padha kadang mubalek kan saenake dhewe. Ah wong desa iku tak pidato ning ngene wis seneng. Oh tak bodoni wis seneng. Terus dia cerita-cerita Israiliyat. Suatu saat ana santri alumni sarang ngerti nek Israiliyat itu kisah sing magrubah apa? Kan iso masalah. Ya napa iso? Ngono kan gak ngregani. Wong cara kula gak ngregani. Wong ora oleh ngono sembrono. Gak oleh kangge mentang-mentang mubalek diterima publik terus nggo hadis maudhu utawa nggo kisah napa Israil. Ya kan gak ngregani wong. Butuh wong desa tak kandhani ngene wis seneng itu kan. Cara kula gak barokah. Tetap kita ngomong mbek wong awam sekalipun pakai standar ilmiah sing diridani Allah mbek Rasul. Karena saat kita pidato itu hubungan kita dengan Allah dan Rasul, bukan dengan mereka, dengan Allah dan Rasul. Kalau ngaji mbek jenengan ngeten iki hubungan kula dengan Allah dan Rasul, nerangkan fikih itu penting, nerangkan tolak itu penting. Karena tolak dibakas pengira. Kula mboten penting hubungan mbek sampean. Nek hubungan sampean paham to ora? Nek paham kan aku kan rugi. Mulang kowe berarti natijah rugi. Tapi saya paham, lah paham lah apa tak ulang. Nak nuruti hubungan baik manusia kan dua-duanya rugi. Nak ra paham rugi, nak paham lah apa diulang. Dan bener Abu Nawas berkon pidato, kalian semua paham. Paham, serasa tak pidato nih wis paham. Akhirnya barang ngomong pinter, ora paham. Mau apa ngomong mbek wong goblok. Oh akhirnya iki piye ben kowe Abu Nawas gelem pidato. Wis ngene wae ono sing muni paham, ono sing muni ora. Akhirnya separuh paham. Akhirnya Abu Nawas selesaikan khilaf Anda dulu. Aku tak mulai ya. Intinya dia mereka iso pidato.
Raiso pidato, dia lucu, pinter tapi raiso pidato. Akhirnya dia. Tapi dia terkenal pinter. Jika orang itu kepengen roh pidato di sini, aku pinter. Apa kalian semua paham apa yang saya omong? Ya, aku raglem ngomong umur apa? Akhirnya rembukan, yes beli paham. Paham, aku paham lah, apa tak omongin. Separuh. Paham, boten. Jadi selesaikan konflik Anda dulu, saya tak pulang. Selesaikan konflik Anda dulu, saya tak pulang. Intinya agak sido pidato, no? Wala ya kaulan ora tumiba apa talaku mukrohin talake wong sing dipaksa. Fa ing harat mongko lamun dadi pertela apa korina ikhtiarin. Korinah dekne ikhtiar. Di an uktiha gambar asal den paksa sapa wong ala salatin ing atase nolak telu. Fawahada mongko ngigekno sapa wong. Bojo pegat ping telu, nek ora tak bacok. Dadi ini ya tak pegat sitok. Nah, berarti kan ada ikhtiarnya dia. Wong dikon telu kok milih sitok. Lah sitok itu kan pilihannya dia. Wong mukriye ngongkon telu, pemaksanya bilang 3. Au sorihin utawa dipeksa ning megat sorry. Au takliken to dipeksa megat nganggo segot taklik. Tapi fakanna mongko milih gawe kinayah sapa mukroh. Au najaza utawa milih gawe tanjis sapa mukroh. Ya akhirnya ya waqa'at to tolak. Misalnya ngene ya. Aku sebagai mukrih ngomong ngene. Ya aku sebagai mukrih ngomong ngene ning salam. Lam, ngomong ning bojomu muni tolak tuki. Ayo, ngomong ning bojomu muni tolak tuki. Terus sing salam muni, iya pokoknya bojoku wong liya. Berarti kan dari sorry menjadi kinayah. Karena ini menjadi kinayah sudah pakai standar hukum kinayah. Kalau dia menyayati tolak ya jadi tolak. Karena kalau dikatakan faktor ikrah enggak sesuai dari sorry menjadi kinayah. Paham ya? Atau mukrihnya menyuruh taklek, apa? Menyuruh taklek. Kowe ngomong ini nih bojomu. Ya, si mukrih kata mukrih pemaksanya. Kowe ngomong ini nih bojomu. Sekali bojo tak pegat. Ya, sekali bojo tak pegat terus dari salam. Lah apa ngenteni bojo? Saiki tak pegat. Berarti kan dari taklek menjadi tanjis. Nah, seperti ini kan berarti ono nau ikhtiar, apa? Nau ikhtiar. Berarti si mukrah punya ikhtiarnya sendiri. Nah, maka waqa'at tolak. Apa waqa'at tolak ini au ta'likin fakanna. On matanya jo fakania apa? Fakanna maka bikin kinaya. Au nat jasa apa? Bikin tanjis. Wes paham ya? Jadi apa? Kalau ada nau ikhtiarin dari mukroh, maka waqa'at tolak. Kayak mau dari bojomu kok nak bojo pegat. Ora usah sok bojo saiki ae. Berarti kan dari taklek menjadi tanjis. Au ala tolak tu. Dipaksa kon muni tolak tu. Fasar roha. Terus dia ganti lafaz sarroh tu. Au bilukus to walian. Ayo bojomu ngomongi muni sarroh tuki. Kowe malah muni tolak tuki. Berarti kan ada ikhtiar apa? Ada ikhtiar. Maka waqa'ah mongko tumiba apa? Tolak. Karena ada nau ikhtiarin apa? Nau ikhtiar. Pun gitu. Lawa syartul ikrahi utai syarate ikrah kudratul mukrihi kudre wong sing meksa ala tahqiqi ma. Ing ngatasi mujudna perkara. Aja maknane nahqiqno kaya kitab wae no. Ala tahqiqi ma ing ngatasi mujudna perkara. Hadza kang neror sapa mukrih di iklan ma biyatin kelan kekuasaan atau hulubin utawa menang. Wa adzul macane rafa wa adzul mukrahi lan apese wong sing dipeksa antafi sange nolak mukrih biar ben lan mlayu wa wirihi lan liyane harap wa dhanuhu lan nyongkone mukrah annahu sak temene mukrah inin tanah samun moh sapa mukrah hakka mongko mujudna sapa mukrih aja rujuk hu ing ma akrahu hu ing ma akrah. Jadi gamane syarat keabsahan ikrah yang menjadi tolak tidak jatuh. Saya ulang lagi, syarat keabsahan ikrah menjadi tolak itu tidak jatuh. Mukrih itu mampu melakukan apa yang dia ancamkan dan mukrah lemah. Jadi misalnya ini, ono wong jimpor iso mlaku jimpor, terus maksa salam. Ayo lang bojo pegat, nek ora tak sadui. Terus salam muni, yo. Ya wong geblek, wong jimpor karang-arang iso nyadui, paham ya? Paham ya? Terus ono wong picek ngongkon salam. Lang bojo pegat, nek ora tak pediliki. Picek kok ape. Mendel aneh-aneh wae no. Aneh. Nah seperti ini kok salah melakukan tolak maka waqo. Apa? Karena si mukrih tidak mungkin melakukan apa yang dia ancamkan. Ngkaruan jimpor kok awas kena ora megat bojomu tak sadui. Paham ya? Mestine sing bener jawab salam. Piye ta penyadui aku? Nek aku nyadui kowe lho ya, mestine kan jawab ngono. Malah ora yo bojoku tak pegat, timbang sadui malah repot. Mlebu buku rekod wong disabi wong jempol.
Paham ya? Jadi syaratnya tentu ada kemampuan mukrih merealisasikan atau mewujudkan apa yang diancamkan dan mukroh lemah. Apa mukroh lemah? Ya, paham ya? Jadi jelas ya. Tapi kalau semuanya baik-baik saja kok dekne tetap tolak ya wakoat. Terus putih wayah sululan hasil apa ikro ditafsirkan kan meden-medeni bidar bin sajidin dari dituwago ya habun di penjara awi itlafi malen untuk kowe nek megat bojomu inovamu tak obong dene wis go bensin wis pinggire Innova tapi kan mantunya wong kredit kok diobong misalnya terus dia muni tolak tuki maka tidak wakoat tolak nah ini jelas tolak bil ikro apa tolak bil ikro wa nahya sebagai wakila syaratu dan syarat nomor koten sampai ancaman pembunuhan tapi kalau iki keliru lah ngosok syarat ikro gak wakoat tolak ku nak ancamane pembunuhan tapi nak ngobong Innova ngobong omah ora apa-apa sembrono gitu ya sembrono kok oh sembrono Kang lah iya syaratnya ora wakoat tolak nak ancamane pembunuhan tapi nak ancamane omah tak obong kok muni tolak tuh wakoat tolak mergo ancamane ora sampai pembunuhan sembrono gitu soalnya pe urip tak kandhani aneh-aneh apa-apa sebenarnya yang pertama bitafwifin bidurbin syadid atau absen atau itlafi itu wanak wiha apa? Wanak misalnya tak jabuti jenggotem Riwam tak apa ya nak kira-kira itu ngurangi muruahmu ya wis apa? Lam yakoid tolak apa? Lam yakok tolak nggak ada yang contohnya ngono misalnya ada orang gawi muruatin apa? Misalnya kiai kok diancam ini yai nak bujum rambut pegat, raimu tak idoni. Iku wes termasuk ikroh karena bagi seorang kiai itu sudah memalu. Aduh, sembrono kali. Syarat itu coba mati. No, sembrono. Ya, saya setuju ya. Karwan gila, ngawur, sembrono. Nah, ini semuanya sakulu khilafin ja'a mu'tabara ila khilaf alladhi khaldum minan nazuri. Tidak semua khilaf itu berkelas, kecuali khilaf yang salah. Tentu gak mungkin seperti ini apa? Masuk khilaf gak mungkin mau masuk syaratnya ikroh itu apa? Kotlun wah aku tuh kali gue duit 10 juta duit gue nyaur utang dan gue macam-macam tuh duit itu kecekal mukrihmu yang maksa aku anak orang tak obong kan bagi gue berat betul ya ada menit tolak tuh kiwai manfaat no rusai pangeran nak ikroh lam yakoid mosok kudu diobong omah ya repot diobong Innova ya repot terus didaman terem tua itu diobong ya repot ngawur mau tuku newe geger be wong tua ewe lewat tuku kul walidan untuk ewe lewat apa wakila yustarot, wakila kotlon al kotlon misalnya ancamannya pembunuhan kotlon ngetok tangan tasikil odor pun mukhawifun atau makufun sing khawatir gitu. Walau tarot lan ora den sarana atau riyatu niat menyembunyikan. Maksudnya ngene, pihak mukroh ketika ngelafatkan tolak untuk tidak jadi itu ora perlu niat tauri agak perlu. Tetap lam yakoi tolak. Dia dekne mukroh. Paham ya? Di ajan biya kebenaran niat sopo jauh tuh roha ini ane jauh cara perlu ngono misalnya salam diancam kue nak ramegat bujumu tak pateni atau kue nak ramegat bujumu romu tak gunting nah ketika bilang tolak duki iku ora perlu duwe niat tauri ya jadi tolak duki gini marjek era bujuku ora perlu ngono alami wae muni tolak duki tetep lam yakoid tolak perkara kue posisine mukroh jadi ora usah tauri aku niat yang disembunyikan ora perlu ngono. Wakilan tidak ono pengen intaro kalamun tinggal sapa wong hak ing tauria bila udrin wako amko ting foto lah cara kula ora setuju wong dipaksa kok kon mikir tauria bareng diancam pedang celurit wis bingung wong sapa wis bingung kok ono mikir apa tauria bareng aneh-aneh ada musuhne kilang iso lan bener kila wis ra mutu kok jadi kila iki ora kok nak terjemah aja menurut bagian pendapat terjemahane katanya apa jadi kila nak sing mutu menurut bagian pendapat ulama begini nak kilane mutu ora mutu katanya apa katanya jadi kan terjemah kudu pinter-pinteran paham yo nak kila kok mutu menurut pendapat bagian ulama tapi nak ra mutu katanya kalau jeeling batu rekan wis sepur nanti kalau bantah-bantahan tapi lucu batu rekan fanatik hukum singkat cerita itu apa? Nah hari perayaan tanggal merah kan mesti ono hari kenaikan Isa Al-Masih atau hari wafatnya apa? Isa Al-Masih. Padahal orang Islam kan gak pernah meyakini nak Isa Al-Masih itu wafat. Mana nak kalender khusus kan
wafatnya dalam kurung Sibeh Isa. Dikadene pinter. Dake itu. Keyakinan orang Islam bisa mati itu orang. Buatan. Tapi kalender nasional di KPI kan kudu tulis wafatnya Isa al-Bani. Nah kalender khusus wafatnya dalam kurung Sibeh. Mereka dia mau darani Isa itu mati. Kan wa ma qataluhu wa ma salabu walakin syubbiha. Lewat rekanan misanan bebas kulo. Mana mau sepuh namanya sepuh banget. Kulo kok kasih jaliah kan sana. Batu rekan kan banyak biut kulo itu dianggut. Wah nak ni Bali biut kulo hafsau bude. Nak bembah minduan nak bembah kulo. Sama tu lah kalender gitu ya. Wafatnya Isa ono Sibeh. Gede nemo tersangka sebagai orang berkeyakinan Isa itu mati. Wafatnya mana sebenarnya bodoh-bodoh di kalender itu niru kutus paham yo. Tapi bodoh-bodoh yo. Mari bodoh-bodoh sudah iso falak terus kalender tuku tuh akhirnya ya melok. Ya jenenge tuku kan gak mikir ya sono itu. Kok di misalnya kiai ini salam dipasangi raine salam kan. Alaman kedua bojone pasang. Kan ada kalender kok nek bojomu ayu ra apa dipasang elek. Santri ya iso punya elek ngawur. Pasangi. Ra usah ngono. Paham ya, sehingga jadi nabi demo ayo gue ganteng lah dipasang. Jadi santri buku bangga. Ini sopo kok ganteng dia iku. Pesek ngitung. Sopo. Iki dokonom ya. Salah repot. Tak usul, betime usul. Gak usah ngono, kok jamu pemerintah. Wafatnya Isa al-Masih terus dalam kurung kata. Oh malah. Jadi pilihan, tapi sempat dipertimbang nusulku. Tapi malah aneh. Pilihannya lho, wafatnya Sibeh Isa atau wafatnya Isa al-Masih dalam kurung kata. Sembrono tak gitu. Tapi ya guyon. Sembrono gitu. Guyon. Kiai kiai seneng guyon. Tadi kiai kiai alim itu seneng guyon. Cuma jenenge kiai wong alim tetep wibawa. Kenal akrab seneng guyon. Kalau sering betul-betul wong alim orang terkenal alim. Berarti pada kelang kodang-kodang kiai terkenal takut. Nabi bapak ikut betul. Wadah anak tamu rati betul. Bapak betul-betul. Gara-gara beliau itu zaman yang lasem ngurusi bapak nanti ngaji biut-biut kalau tengah. Dia nilalah ngurusi bapak. Bapak itu santri sering ngasali. Tapi mun kadang-kadang bapak lasem mun kadang-kadang beliau pindah ke Jogja. Kadang-kadang malih, kalau putrane Kiai Nawawi, betul betul Kiai Nawawi merupakan Kiai Nawawi di nama Fitroh, monokromo, dikira. Mula bapak kecil. Negara ya mau pas bapak junior, dia senior, dia kenangan sing belum ragilem, dia merasa jatani bapak. Dia kan bulan pada gelang, mas ngaji laler, juga kan ada. Terus masih Bapak Hamid Pasuruan, Bapak Bisri. Cek konco sak kamar, ini sak kamar Mbah Bisri, Mbah Sidik, Mbah Kulo Kandung, Mbah Hamid Pasuruan di sak kamar zaman ngaji teng Termas. Delalah Mbah Kulo Mbah Sidik untuk misanane Mbah Hamid Pasuruan. Mbah Kulo Kandung misanane Mbah Hamid sami-sami saking lasem, sami-sami saking lasem. Jadi untuk koncone misanane, wah untuk koncone misanane. Mulu nak gedhe-gedhe kan tua. Ki Bisri mubalik terkenal. Suatu saat Mbah Hamid itu pengajian sing diundang Ki Bisri. Warang anggur wong terkenal Mbah Hamid wali mangkel. Kok iso? Hamid kok wali kan jago sak kamar. Misalnya itu Badrul Buku nak murah wali kan wah ra iso. Repot kena konco wali kok digugat. Dari suatu saat terus kowe krungu wong dosowan sarep. Kudu mane mandi itu. Mosok jangan kancane. Mosok tau mana ndak kok mandi. Mesti kan rangan dulu. Ya singkat cerita karena ya berhubung konco gawe ukurane kok elek. Ya wis ngene ae. Rombongan. Wah angger kok teko dalil lah kok disugoi mangan segane kemubul ya wali. Nah ora. Banyak Ki Hamid itu wali tenan Ki Bisri teko. Iki kan tak sugoi sego kemubul. Wong ora mbok percaya. Ada wali tenan Ki Jumlah. Jenenge kanca pancet ae ra. Pancet ae ngakoni tapi santai wae. Kanca apa? Kanca. Bisa kanca menangan, tetep kanca menang. Ya repot. Nek kanca tak rusak. Lan iki nek darane wali cek wong alim iku ukuran kanca ngakoni apa? Kanca ngakoni. Pemene
sekolah tahu ramu enggak, sebenarnya bodoh ramu hafadzah. Bareng suatu saat jadi kiai nyorong. Kancamu cek bersaksi kok iso jadi kiai. Kok dia sekolah ra tahu enggak. Lane dadi kiai ngenteni gurumu mati kabeh sing menangi kaya ra mau. Aman kok. Gurumu cek urip wis nyorong. Tapi pangeran kuwasa, lalang niku lala gurumu ya legowo. Nak guru cek gampang. Guru kan atine apik kan, seneng ora muridé goblok kelas dadi kiai seneng. Piye guru atine kan apik. Oh seneng, kula misale krungu salam ana wong darani wali, tapi tetep gak masalah cara aku. Tapi nak kanca ora itu. Kanca iku ana kasute kan. Gak terima, coba? Gak terima. Singkat cerita bareng Mbak Bisri pidato. Gak bisa ngono iki Hamid. Gak bisa ngono lah, tapi kambingmu kayak naku. Kayak naku, tegakno dilelang ya. Iki kambing iki Hamid kok tuku. Tuku. Misale umumnya mubalek kan sangune 2 juta. Berhubung kambing iki Hamid dilelang payu 4 juta. Wong durung. Dilelang mbek. Bareng dilelang sebagai susuk Kang. Umumnya sanggup rasa. Kalau tembak susuk bareng. Kena konco repot. Ya Nabi ya di sini. Nabi kena konco. Ini maksud. Nabi Isa sering debat dengan Nabi Yahya. Kok konco? Podo Nabi ini Nabi Isa itu bin Maryam, loh. Maryam itu ponakane Zakaria. Paham ya, ponakane Zakaria ya dua anak alim Nabi jenenge Yahya. Podo-podo mulai cilik dadi Nabi. Mulai podo-podo mulai cilik dadi Nabi. Ya Yahya khudil kitab fil ruwah wa atainal hukma sabiyya. Nabi Isa ya wa yukallimun nasa fil mahdi. Nak ketemu ya betul-betul. Masyhur. Kalau enggak ada kitab Kabul Ahbar, kitab pendeta-pendeta Yahudi jenis masuk Islam. Sini apa Kabil Akbar itu satu-satunya Yahudi sing dienggo rujukan ulama. Karena Abdul bin Salam itu namanya terlalu Islam, jadi ini khasasi ahli kitab sudah hilang, apa? Kalau Akbar itu cek ketara. Mengenai tiba yang ngambil itu Al-Hadis Susani an Yasar bin Ato an Kabil Akbar. Qala alamani abitoro tak ila sifron wahidan kana yaftimuhu wa yadkhiluhus. Kabil Akbar itu yang Taurat itu dia ini paling seneng meneliti debat Isa be Yahya. Ning Injil ya Sinawi. Jadi senengane kecil-kecil. Nabi Yahya itu wonge happy. Guyon terus santai guyon. Wae happy. Sing Isa itu wanteng. Nabi Isa tahu turu nganggo bantalan watu ditegur mbek pengiran. Tapi saiki kok seneng donya. Mau turu nganggo watu. Jadi ini ora duwe khimar ya ora duwe jarana moron tinti mlaku. Takok jenengan ayo kelar tuku khimar. Allah terlalu mulia, ndadekno aku eling khimar. Dadi aku eling khimar ora oleh. Engko nak duwe kan ya eling. Jenenge duwe mesti eling. Jadi Allah kepingin aku eling dekne tok. Mulane aku di khimar ora oleh. Saking dekatnya Isa dengan Allah. Sehingga dekne ku yo serius. Walhasil Nabi Yahya dibaca. Mali aroka aminan ka annaka ta'manul makhluk. Aku nak roh kowe ku wong kok happy wae koyo ora ono siksane pangeran. Dari Nabi Yahya baca, Mali aroka abisan ka annaka taqnatu min rahmatillah. Lah aku roh kowe men merengut koyo wong putus asa. Jadi akhirnya jadi 2 manhaj besar. Apa 2 manhaj besar. Ane happy ono dalile merengut ya ono dalile. Tapi nek kowe merengut kan gak krono iku. Ora di duwe, ora di ibadah. Blas to? Gak ibadah. Masyhur perdebatan Yahya dan Isa. Akhirnya jadi simbol besar. Ya biasa Nabi betul-betul. Malah nak malaikat be Nabi malah parah men, luwih parah malaikat be Nabi karena ilmunya kan beda mah. Beda. Jadi Nabi Ibrahim masyhur ketemu Jibril. Bening Jibril cara Jawa, bening Jibril. Ono ning gone Sodom. Apa nyiksa. Jibril ya serabal apa nyiksa tak walik. Wis ditakoki fikih. Aro'aita law anna fil qaryah kadza wa kadza mi'atu rajulin, orang 100 orang yang soleh. Apa kamu sesuk? Gak. Tapi nak 50 gak. Terus jadi anane wong soleh wis tolak balak. Paham ya? Anane wong soleh niku wis tolak balak. Mergo dalile wa maka nawu li adibahum wa anta. Tentu wa anta ini kelas A napa? Kelas A. Tapi akhirnya nak kiasi apa? Wasoleh fihim wasoleh tentu Nabi pokok ya, nggak ada adab saat masih ada Rasul. Tapi tentu ini terus ada kias para habaib, para orang-orang soleh, para wali itu sudah termasuk apa? Mengamankan dari
Ada aman udah harus aman 100%. Misalnya kena adab kelas level 10 menjadi level 9 ini juga lumayan, paham ya? Baru kayak ngomong-ngomong soleh. Singkat cerita terus, andai kan ada satu kampung di situ ada 100 warga soleh, apa tetap kamu ada? Enggak. 50 enggak. 10 enggak. Asal ada orang soleh enggak. Meskipun satu, yo, orang soleh sitok lah aku rawani ngadep dari Jibril. Gak iso aku malik bumi sing ono wong soleh. Makanya, nah, Quran itu tidak cerita rangkaian itu secara detail, secara lengkap. Tapi tadi cerita ini ma'rufah. Makanya kemarin saya bilang di Syariatul Wal Khalidan, esok cerita ini di ahli kitab ma'rufah. Paham ya? Malah terus Nabi Ibrahim mau nambah qala inna fiha luta. Jadi cerita itu sebetulnya lengkapnya dari dialog Jibril dan siapa? Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim sama Lut kan satu angkatan. Tapi Ibrahim lebih senior. Makanya Nabi Lut ketika tersiksa di Sodom, dia ngenger apa belik nih Nabi Ibrahim. Maka ini muhajirun ila Rabbi. Jadi Ibrahim Lot itu ibu Nabi Lot itu dulure Nabi Ibrahim. Pokoknya pernah ponaan. Mbak misanan bocor pokoknya pernah apa? Ponaan. Ponaan misan jadi bukan pokoknya pernah masih keluarga ponaan. Ya jadi ceritanya itu Jibril. Iku apa nih gue Nabi Lot tapi nyeksa macam mampir sih Nabi Ibrahim karena memang etikanya gitu. Jadi ternyata malaikat dua etika. Kan ya etis ya, misalnya ning kono ana kawasan wali besar Nabi Ibrahim kok Nabi Jibril langsung selonang-selonong ning sapa? Nabi Lut kan gak liwat Nabi siapa? Makanya soalnya ke Nabi siapa? Ibrahim. Nah itu terus oleh Quran hanya diceritakan qala inna fiha nak kok edam ngono tenan keliru lho kowe nyiksa kaum Sodom ning kono ana Lut. Nak kok edam ngono tenan kowe malik kota Sodom ku keliru. Ning kono ana Lut. Tapi nak ana Lut yo aja siksa. Itu nunjukno nak semua keinginan Nabi itu sebenarnya enggak ada adab ya. Semua keinginan Nabi itu inginnya ada. Jibril gak kalah pasal. Gampang tuh. Nak aku nyiksa oleh orang soleh, tak ono sik. Baru saya. Paham? Tapi Jibril ya ora gelem kalah ya. Ketua malaikat. Ketua malaikat tetap mau debat kalah. Gampang tuh nak masalah disiksa oleh mergo wong soleh tak evakuasi sik. Selesai kan? Qala inna fiha luta. Terus qalu nahnu a'lamu biman fiha lan najjannahu wa ahlahu ilam. Gampang tuh tak evakuasi sik. Roh aku rasa mbok terangno. Lah oleh menika lu nahnu a'lamu biman. Aku wis ra daftar ya rasa terangno. Gampang tak evakuasi sik. Tenang akhirnya ya sesuai rencana tetap sesuai maksud dan yang iman-iman dievakuasi. Jadi lucu Nabi dia sudah bertahan. Jadi seru urip. Nah itu benar-benar debat ora wakilan itu karena papan atas. Jadi kaidah Nabi orang yang melane kena urip ning daerah itu disyukur. Jawa ana waline, cek wali kok ilmu, cek wali. Kalau wong ora ana wali saya dewe pangeran aku delok ini dengan banyaknya maksiat aku pengen adab. Tapi aku nak delok ana wong saleh, ana wong sujud kemudian adab ini tak cancel. Tentu di cancel bukan 100% gue nang terus muni. Nyatane aku wong saleh tetep ana adab. Songko level 10 menjadi 9 sudah luar biasa. Dari harusnya 9 menjadi 8 sudah luar biasa. Misalnya likuifaksi bisa saja maksiat di mana-mana harusnya kan seluruh Indonesia. Tapi pangeran mau gaya percontohan di Sulawesi. Gempa kalau Allah ingin tidak hanya di Jogja, tidak hanya di Pangandaran, bisa seluruh Jawa. Tapi Allah menghormati itu dari level ekstrim diturunkan. Karena masih ada orang-orang soleh. Itu hukumnya Allah. Dan kita harus iman. Soalnya hukum geologi karena memang Jawa itu begini, patahan gini, nanti Jawa dan Indonesia yang dilewati patahan ini pasti hancur. Itu kan hukum geologi, tapi nak cara Allah hukumnya ya soleh dan tidak. Itu ibarat gini loh namanya, misalnya ini ya, ini jam saya lebih berat dibanding kertas. Bayangno pangeran seperti ini misalnya, ya tentu pangeran rasa dibayang, itu hukumnya saja. Dari Imam Ghazali kalau bayangno pangeran dengan lagu dali minal misal, kita mau tidak mau harus bikin percon, ini jam. Ini dengan kertas ini kuat mas? Kuat ya. Tentu misalnya ini posisi begini, ini dari atas terus sudah mendekat. Kata ahli biologi ini sudah bahaya karena ada sesuatu yang berat mau menekan yang lebih lemah. Pasti ini akan hancur. Ya sudah hukum itu pasti benar karena sesuatu yang berat mendekat dan bahaya kalau menyentuh yang lemah. Oke, teori itu benar cara geologi. Tapi masalahnya ini semua terserah saya. Dan saya bikin ukuran, nak Isra'ano sing ngaji min Habib Thalibin tak sebloknya. Paham ya? Saya tidak pakai ukuran berat dan ringan, tapi pakai ukuran terserah aku. Nak Isra'ano sing ngaji rata ceblokno, nak Arano ini kan tidak ada hubungannya dengan geologi.
Paham ya? Lah kira-kira seperti itu logika adab dengan ketentuan Allah dengan yang dipahami geologi. Jadi misalnya ini, aku gawa palu. Iki bahaya gak nak tak tutukno salam, mau sepakat bahaya. Karena pasti kuat palunya. Paham ya? Tapi aku gawe ukuran dhewe. Gawe ukuran kok. Agar cek gelem ngaji ra tak tutuk. Ya sama Allah juga gitu. Allah itu punya Mars, punya planet Mars, punya sekian godam-godam yang sudah di atas bumi. Mulai Mars, meteor, apa saja punya. Itu yang dari atas, dari bawah punya magma, punya patahan bumi yang tiap saat ini komponen untuk menghancurkan bumi. Oke, secara geologi tentu kerusakan karena itu, paham? Secara geologi kerusakan. Tapi Allah punya aturannya sendiri. Selagi ini jek ana wong salat, selagi ini jek ana ngene-ngene, saya tidak melakukan itu. Dan itu sah karena Allah yang pegang otoritas. Kayak tadi saya yang pegang jam, yang pegang kertas. Ya terserah saya. Meskipun saya punya sunnah, gak mungkin kertas yang mecahno jam, tapi jam yang mecahno kertas. Ini yang dianggap sunnatullah sing tabiiyah, napa? Iya. Ya tentu kan aneh misalnya beritanya. Jam itu nak kena kertas, jam itu sing hancur kertasnya orang kan jadi aneh. Jadi awal tetap menuruti logika umum, sing percaya sing. Jadi misalnya Mars kena bumi, wah jebule Mars sing pecah kan jadi lucu kan. Nah makanya Allah tetap bikin semua potensi kerusakan ini, tapi Allah nggak berukuran. Ukurannya bahwa maka Allahu liwa'atibahum wa anta ini terus ada kiasan-kiasan sing adna lebih ringan, lebih rendah. Kayak para wali tentu gak selevel kanjeng. Yang disebut laula rijalun rukkaun wa sibyanun ruddaun wa bahai imurut taun la sebabna alaikumul azab sabba. Tapi pengiran kalau saja saya tidak mempertimbangkan orang-orang yang masih sujud di bumi, dan kalau saja saya tidak mempertimbangkan anak-anak kecil yang tidak berdosa, yang baru asik mimi ibunya, dan kalau saja saya tidak mempertimbangkan hewan-hewan yang hanya baca tasbih tapi tidak pernah maksiat kepada saya, pastilah sebab na'alikumul azab sebab pasti sudah tak siksa semua. Itu kan makanya saya pernah ditanya ahli geologi ya. Adanya azab itu kan real Bapak. Misalnya di kerongkongan Jawa itu ada gini, potensinya gini, di patahan Kalimantan ada ini. Ya ahli geologi tahu, apalagi Indonesia sudah terbukti beberapa kali patahannya gerak, patahan Australia. Dan kita tahu lempengan-lempengan itu. Ya tapi ibaratnya tadi. Kayak ibarat tadi, Allah menguasai Mars. Allah tahu kalau Mars dijatuhkan pasti bumi hancur. Dan Allah tahu di bawah bumi ini ada sekian magma. Misalnya di bawah kertas ini sudah kertas lembek, di sini ada bara api. Tapi kemudian Allah bikin ukuran. Dan ukurannya ini nggak terkait ideologi geologi ini semua. Tapi terkait tadi. Ya kira tak ceblokno nek ana wong sujud. Ya jadi ya ukurannya Allah itu sebenarnya sesuatu yang rasional karena dia pengendalinya. Lahu maqalidu samawati wal ardh. Allah yang mengendalikannya. Makanya Allah ngendikan innahu yumsikus samawati wal ardh al-tazula wa la inzalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Wali itu penting, wong alim itu penting. Ya wali jalure macam-macam. Ana wali karena wong alimnya jenis-jenis Mbah Mun, Mbah Fadol, jenis-jenis gitu, Mbah Hamid itu. Ana wali mereka tirakat. Dan ana peluang menawa wali mergo sabar diri. Jadi rangkang jalur itu. Enak ndelok kemrungsunge kaya era sabar. Momene tau donga ya Allah, selesaikan ini. Berarti gak sabar. Nganti donga bukti gak? Mestinya dengan ya Allah teruskan. Kalau sekiranya jadi wali harus lebih miskin daripada ini, silahkan saja ya Allah. Berarti gue sabar, ya. Gue tak daftar loh, gue suami. Tapi ya cuma untuk ngelok kancane kalau terlalu kere. Gue terus nak wala tu start tu tauriya. Wakila intaro kabila udin wako awaman utai sapane wong asima itu dosa sapa man. Oleh dosa dimusi akeh kan sesuatu sing iso ngilangno akaleman. Bin sarofin misalnya ngombe tertentu atau dawain untuk ngombe obat tertentu. Nafaza mengko dadi apa to lagu to lake wong. Wa tasrufu lan tasrufi wong lahu cek manfaat kedhi wong wa alaihi lan melarat ing atase wong. Kaulan kelan pengucapan wa fi'lan lan penggaweane alal. Jadi kamane sebagai hukuman apa? Hukuman. Jadi ada orang yang menghilangkan akalnya lewat minuman yang dia sengaja. Kemudian dia melafatkan tolak pada istrinya. Waqa'at tolak. Atau dia setelah mabuk naik sepeda motornya nabrak orang. Meskipun orang mabuk kan akalnya enggak ada. Normalnya kalau enggak ada kan enggak kena hukuman. Tetap dihukum karena salahnya sendiri menghilangkan akal. Kecuali edan orisinil apa? Edan orisinil.
Jadi edan ya kelas-kelasan, ada yang orisinil itu gak kena hukum, Pak. Enggak kena hukum. Ada yang edan karena sengaja menghilangkan akalnya Sendiri. Itu semua tasarrufnya kena hukum. Kena apa hukum? Hukum. Kamane ngono. Jadi nafada tasarrufu itu yang karena sanksi apa? Karena apa? Sanksi. Tapi kaulin la wakila alaihi. Lalu maksudnya pendapatnya tidak gitu. Sing alaihi tok saja maksudnya yang disahkan yang merugikan dia. Tapi yang menguntungkan dia enggak. Mergo sebagai hukum. Jadi misalnya ngene, ana wong mabuk, nyon sewu kok mateni wong dihukum. Ana wong mabuk nabrak wong dihukum, paham ya? Tapi nek ana wong mabuk sedekah, enggak dihitung ganjaran dia. Pokoknya nek sing merugikan itu, sing nguntungkan itu. Engko wong sarap apa? Sarap. Iki jenenge wakila alaihi, maksudnya yang dihitung tasarruf itu yang alaihi ya. Sing merugikan. Kalau dalam bahasa Arab kan gitu, laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Secara umum na'laha itu hasil positif, na'ala negatif. Lan iki nak manani ku melarat. Jadi cara bahasa Arab ngene lho, nah aku muni li dainun, berarti saya ngutangi orang apa? Ngutang. Ya li dainun ala zaidin, berarti saya ngutangi Zaid. Karena li saya posisi menang apa? Posisi bahasanya pakai lam, li dainun ala zaidin. Tapi kalau redaksinya dibalik, alayya dainun li zaidin, berarti saya yang punya utang. Paham ya? Jadi bahasa Arab itu tinggal gitu. Ya tapi tidak mesti, tapi secara umum begitu. Apa secara umum begitu. Makanya Quran namun ngendikan laha maka sabat wa alaiha maka jadi laha manfaat bagi diri kalian apa yang positif yang pernah kamu lakukan. Wa alaiha dan kamu akan menerima akibat dari keburukan yang Anda lakukan. Wa alaiha berarti negatif. Maksudnya mriki mau wa tasarrufuhu lahu wa alaihi. Baik tasarruf lahu maupun alaihi. Tapi sebagian kil mengatakan yang nafat, yang nufut hanya sing alaihi. Kayak tadi misalnya wong mabuk, paham ya? Nabrak wong, kita beri sanksi. Ini nabrak sepeda wong, kita suruh ganti. Dan ada ini sedekah meskipun pakai uangnya sendiri, kita nganggap sedekah itu ora diterima Allah Subhanahu wa taala. Walau pola lah mengucap sapa wong edi zaujatihi rubuka te seperempat sira, rubuki ya wong wedok. Rubuki itu seprapat siro, au ba'duki sebagian siro, au juz'uki itu bagian siro, au kabiduki atimu, au sa'ruki rambutmu, au dufruki utawi kukum, tolikun. Jadi orang wong megat tapi aneh. Wah, kita pegat seprapat. Jadi wong aneh, kita pegat apa? Tak pegat kabeh kita kok iman, kita pegat apa? Seprapat. Terus bagian tak pegat. Itu ya kabeh kepegat. Mereka nak seprapat kepegat, ya aneh kepegat. Paham ya? Waku amu kau tumibo potolak. Wakada damuki alam bakat. Nah kecuali sing luwian la fadlatun ora kok wako atolak dengan fadlah. Misalnya kariken kaya ibumu, wa irken nan apa aroken nan apa itu keringat. Apa? Wa aroken nan keringat. Misalnya ibumu tak pegat, keringatan tak pegat. Ya kan barang ra penting, kan barang fadlah, barang luwi. Maka tidak terjadi pegat. Tapi nak meni daram kabeh tak pegat. Pas mbok keloni kan ya ono darah, jenenge wong urip kan ono. Makanya bagaimana ini kalau sesuatu itu pokok dalam diri maka tolak tadi sah. Kalau tidak pokok tapi sesuatu yang luwian maka apa lam yakok atolak. Misalnya taem tak pegat itu taek sing dia nak sing cek jero peteng ya wako atolak kan iku cek digawa ngalor ngidul. Wakada manion walabanun fil asok. Manim tak pegat, susumu tak pegat itu masih ya itu bisa dikatakan budla bisa enggak kan bisa terpisah bisa enggak makanya disebut wakada ada potensi hilang. Walau kola limaktu ati yaminin ono cawe wedok sing tangan tengene wis kepethok wis coplok yaminu kita likun lam yako ala mazhab karuan misalnya bojomu tangan tengene coplok terus kemudian yaminu kita likun ya lam yako karuan. Walau kola ana mingki tolikun aku mbek kowe wis pegatan wa nawa tatliqah ya talukot wa ilam jan vitolakon ya fala karena omongane ra jelas ana mingki tolikon saya dari kamu terbebas. Terbebas apa? Mesti kan ya ra jelas apa? Terbebas apa? Makanya di sini tetap kinayah ya. Wa nawa tatliqah talukot wa ilam jan vitolakon fala. Karena masih ada potensi kinayah kan? Ana mingki tolak cara dimaknani bahasa Arab kan aku sangka kowe ucul apa? Itu nak tolak tuh kan aku nguculi kowe ini enggak ana mingki tolak. Mesti wae ucul masa apa gondang gandengan apa? Ini gak ada kemungkinan wa ilam yang ditolakon fala ya qut wa kada ilam yang idhofatahu ilaiha bil asah. Kalau idhofahu disandekno kecuali ana mingki nafsi tolak. Terus walau qala ana mingki bain aku mbek kowe pisah usturi toniatu tolak. Disyaratno kudunya tolak wafil idhofah
lan ing dalam nisbat non ing gone zauja wajari te wajari idhofa man anis wa qala istabri'i rahimi minki. Wes saiki sing terkait rahimku ilangi ning kowe falahun moko jaga omongan nganggo. Jadi misalnya ngene, umumnya suami istri itu kan menjima, ya umumnya suami istri kan menjima. Iku omongan belah ya, umumnya suami istri kan menjima. Dan ciri khas jima itu adalah si istri mengandung mani kamu, apa? Si istri mengandung mani kamu dan nanti menjadi anak kamu, ya, dan nanti menjadi anak. Dan terus kayak ngomong ini, yo sing terkait rahimku sing nggonem iku bersihkan semua. Bisa aja maksud kamu bersihkan semua. Kowe iku wong liya, bisa saja seperti itu, Pak. Bisa saja seperti itu. Atau bisa saja resiki rahimem. Ben nak tak jima enak, ben nak tak kumpul enak, ya bisa saja seperti itu, apa? Bisa. Semuanya mungkin. Maka pilihan pertama falahun itu dianggap omongan sing ora ono guna. Tapi wakila inna wa talaquha ya. Karena tadi bisa saja maksudnya rahim bersihno. Ben nang kowe rabi wong liya. Ora wong liya dibeli cek mani iku mbok akokno wong liya kan bisa saja terusannya seperti itu, Pak. Ya, bisa saja terusannya rahim bersihno, wong ape tak pegat. Wong anak ra bersih kok dirabi lanangan liya kok disangka anake lanangan liya padahal anak gue. Kan bisa saja arahnya ngomong begitu tuh begitu, paham ya? Makanya di sini terang apa wakila inna